Bab 2741, Pelatihan di Malam Hari. Tidak apa-apa, tenang saja. Singkatnya, kamu hanya perlu percaya padaku seperti kamu percaya pada Dewa Pangu. Aku akan mengurus semuanya. Liao berkata, sekarang, apakah kamu ingat sesuatu yang aneh yang terjadi baru-baru ini? Ada yang aneh. Tangka berpikir sejenak dan bergumam, menurutku begitu. Ah, benarkah? Liao menjadi bersemangat. Ada apa? Tolong beritahu aku. Pada siang hari, pengawasku yang tadinya dingin dan saleh, tiba-tiba menyeretku ke sebuah supermarket yang kosong dan menanggalkan pakaiannya, sebelum dia mengatakan kepadaku bahwa dia percaya bahwa para master kebajikan tertinggi itu salah. Tangka berkata, lalu, aku bermimpi aneh di malam hari di mana monitorku dicambuk dengan gaun merah. Ketika aku setengah tertidur dan setengah terjaga, sebagian esensi kehidupanku yang lengket menyembur keluar, dan ketika aku kewalahan, iblis luar angkasa yang menyebut dirinya orang baik memasuki kepalaku. Apakah hal-hal ini tidak aneh? Baiklah, nak, aku tahu kau sangat terkejut hari ini. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa masuk ke dalam pikiranmu saat jiwamu lemah dan kacau. Liao hanya bisa membuat rencana lain. Mari kita jalani dengan santai. Apapun rencana di balik ujian akhir ini, kau harus belajar mengendalikan perasaanmu dan menyembunyikan keberadaanku. Kau harus mencegah siapapun menemukan keanehan dalam dirimu. Aku tidak ingin kau berperan sebagai pahlawan. Sungguh, sebelum kedatanganku, aku tidak tahu siapa yang akan kumiliki. Jika kau seorang pria yang kasar dan menjijikkan, aku mungkin akan merasa kurang bersalah dan akan memanfaatkanmu sebaik-baiknya tanpa ragu. Tapi aku tidak ingin menghancurkan masa depan seorang pemuda berusia 14 tahun yang baru saja mengalami mimpi basah pertamanya tadi malam. Karena itu, bahkan jika memang ada rencana jahat, aku tidak akan memaksamu untuk mengungkapkannya atau mengubah apapun. Itu sulit, terlalu sulit. Aku hanya berharap agar kamu tidak akan diubah oleh dunia dan agar kamu dapat mempertahankan kemampuan berpikir dan emosionalmu. Kau mengerti, jika semuanya berjalan lancar, aku akan menemukan tempat yang lebih cocok dalam waktu 3 hari dan meninggalkan tubuhmu, tetapi tentu saja, aku akan memberimu sedikit sesuatu sebelum keberangkatanku. Namun, kita harus sangat berhati-hati sampai saat itu. Sekarang, tutupi tubuhmu sepenuhnya dengan selimut dan angkat prosesor kristal di pergelangan tanganmu sehingga aku dapat melihatnya dengan lebih jelas. Kemudian, rileks dan bayangkan bahwa kamu berada di lautan yang hangat di mana pembuluh darah dan sel-selmu meregang dengan nyaman. Biarkan aku yang mengendalikan semuanya. Apa yang sedang kita lakukan? Tangka menutupi dirinya dan mengangkat prosesor kristal di pergelangan tangannya sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kau bilang bahwa ada chip yang dapat memantau perubahan biofisikmu yang tertanam di dalamnya? Karena parameter biofisikmu kemungkinan akan berubah drastis dalam beberapa hari mendatang, mungkin aku dapat menyesuaikan prosesor kristal pergelangan tanganmu sehingga tidak terlalu sensitif, jelas Liao. Lalu, jiwanya menyebar keluar dan tumbuh dengan cepat bagaikan urat nadi yang cepat terbelah di tubuh pemuda itu. Ini, mata Tangka melotot karena dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Aku merasa ada 10.000 cacing yang menggeliat di tubuhku. Aku kepanasan sekali. Tidak, aku kedinginan sekali. Ah, gatal sekali. Maafkan aku, tapi ini juga pertama kalinya bagiku. Aku mencoba mengendalikan ujung saraf dan serat ototmu sehingga jiwaku dapat menguasai tubuhmu secara harmonis. Setelah hening sejenak, Li Yao melanjutkan, bisakah kau berhenti membuat suara-suara aneh itu? Sialan, aku benar-benar tidak tahu mana yang lebih menyimpang sekarang, menyerang tubuh pria atau wanita. Aku akan mencoba. Tangka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang karena ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Dia tidak melakukan apapun, tetapi tangannya bergerak lincah di bawah kendali kekuatan gaib. Di kelasnya, Tangka, sebagai anggota metal, terkenal dengan kestabilan dan ketangguhan tangannya. Ia hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan pekerjaan perawatan yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk diselesaikan oleh teman-teman sekelasnya. Akan tetapi, bahkan saat ia berada dalam kondisi terbaiknya, Tangka belum pernah melihat jari-jarinya menari dengan begitu elegan dan akurat. Ia merasa jari-jarinya telah berubah menjadi 10 garis cahaya yang berkumpul menjadi bola cahaya berwarna perak. Matanya sama sekali tidak dapat mengikuti jari-jarinya, dan ia hanya dapat melihat gerakan dan tanda-tanda yang diciptakan oleh bola cahaya tersebut, yang bertahan lama di udara. Ini terlalu cepat. Tidak bisa dipercaya. Ini bahkan lebih hebat daripada hasil kerja para mentor metal terkuat di Holy Light Academy. Apakah itu benar-benar tanganku? Tangka terkejut. Ini terlalu lambat. Sepertinya tubuhmu sedikit menolak jiwaku, yang secara signifikan mengurangi kecepatanku. Sudah sangat lama sejak aku mempertahankan dan memodifikasi apapun dengan kecepatan rendah seperti itu. Aku hampir lupa bagaimana rasanya, keluh Liao. Tangka tidak tahu harus berkata apa. Apa kamu serius? Tentu saja aku mau. Sambil berbicara, Liao mengetuk prosesor kristal portabel Tangka dengan satu jari. Atau setidaknya di mata Tangka, dia tidak melakukan apapun selain mengetuk. Tetapi kemudian, prosesor kristal portabelnya hancur tanpa suara. Mata Tangka melotot. Ia akan mengingatkan kakek Yao yang misterius dan kuat ini bahwa sistem alarm pada prosesor kristalnya akan secara otomatis mengirim pesan kepada mentornya ketika sistem itu tidak dapat mendeteksi napas atau detak jantungnya karena kerusakan eksternal atau malfungsi sistem. Ketika ia menyadari bahwa prosesor kristal portabel yang telah dibongkar menjadi ratusan komponen masih berputar di pergelangan tangannya di bawah dorongan kekuatan yang lembut namun kuat. Ini adalah teknik perawatan panas yang jarang terlihat, yang dapat mengubah komponen pada peralatan sihir atau meningkatkannya tanpa mengganggunya. Ketika perawatan panas dilakukan, kinerja peralatan sihir akan berubah drastis tanpa harus dihidupkan ulang.
Seorang mentor di akademi pernah menjelaskannya kepada para siswa, termasuk Tangka, sebelumnya. Ia berkata bahwa itu adalah teknik yang sangat langka yang hanya bisa dibangkitkan oleh orang-orang yang benar-benar diberkati. Tanpa diduga Tangka bahwa suatu hari ia akan melihat setan luar angkasa melakukan teknik seperti itu. Memang benar bahwa aliansi Covenant lebih maju daripada Imperium dalam hal teknologi di bidang tertentu. Sambil memerintahkan tangan kanan Tangka untuk memindahkan ratusan komponen, Li Yao mempelajarinya dengan penuh minat. Teknologi istimewa yang sangat canggih telah diadopsi meskipun ini hanya prosesor kristal portabel untuk siswa remaja. Jika berada di Imperium, mungkin hanya perwira di atas pangkat tertentu yang memiliki hak istimewa untuk menggunakan prosesor kristal portabel tersebut. Tetapi apakah itu juga bukti bahwa Anda jauh lebih bergantung pada spiritual nexus dan prosesor kristal daripada orang-orang Imperium? Menarik sekali. Biarkan saya mempelajari struktur yang tak bernoda ini. Astaga, 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 astaga. Ratusan desain struktur tiba-tiba muncul di retina Tangka. Ia membacanya, dan menemukan bahwa semuanya ditujukan untuk prosesor kristal portabelnya. Setiap desainnya jelas dan terdiri dari detail-detail terkecil. Coba saya lihat. Ah, ini chip yang memonitor parameter biofisik. Tidak sulit untuk memblokirnya. Namun, akibatnya, Anda akan sama sekali tidak memiliki emosi, yang kemungkinan akan membuat Anda juga terpapar. Jadi, tampaknya lebih masuk akal untuk mengurangi sensitivitasnya hingga 50%. Li Yao berkata, fokuslah, nak. Bayangkan tanganmu mencair di udara seperti es yang mencair di air hangat. Benar sekali, persis seperti ini. Tangka tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di tangan kanannya. Itu bukan es yang mencair di air hangat, tetapi lebih seperti es yang mencair di magma. Dia bahkan bisa mencium bau kulitnya dan dagingnya yang terbakar. Dia hampir menjerit kesakitan ketika prosesor kristal pergelangan tangan yang dibongkar tiba-tiba kembali ke lengan kirinya dalam keadaan utuh dalam sekejap mata. Kalau saja tangan kanannya tidak terasa nyeri akibat gesekan berkecepatan tinggi dengan udara, ia pasti akan curiga bahwa semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusinya. Apa? Apa kamu sudah selesai? Tangka bertanya, merasa sulit untuk mempercayainya. Kecepatan macam apa itu? Kecepatan seekor siput. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tanganmu terlalu rapuh. Sama sekali tidak seperti tangan seorang pemurni. Aku khawatir jari-jarimu akan patah jika aku sedikit lebih cepat. Setelah merenung sejenak, Li Yao berkata, saya punya teknik rahasia untuk melatih tangan yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Saya jamin Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan tangan Anda setelah Anda menguasai teknik ini. Namun, hal pertama yang harus dilakukan adalah, aku akan mengajarimu cara mengendalikan perasaanmu dan cara mengatur napasmu, detak jantungmu, dan ekspresi-ekspresi kecilmu, yang cenderung membocorkan apa yang sedang kamu pikirkan. Menurutku, bahkan di tempat kumuh seperti Covenant Alliance, selama kau belajar menyembunyikan pikiranmu dalam-dalam, akan selalu ada cara bagimu untuk menghindari apa yang disebut pembersihan, dan mempertahankan jati dirimu yang sebenarnya. Sekarang, fokuskan perhatianmu, rasakan otakmu, ingat semua saraf dan vena di kepalamu, dan bayangkan air dingin mengalir dari atas kepalamu ke setiap vena dan setiap saraf di tubuhmu. Bab 2742, Bayangan Penguasa Kebajikan Tertinggi. Di bawah ajaran Li Yao, Tangka menghabiskan sepanjang malam berlatih trik mengendalikan detak jantungnya, napasnya, dan bahkan gelombang otaknya di tempat tidurnya. Li Yao mengatakan kepadanya bahwa kunci utama untuk menyembunyikan jiwanya tanpa mengekspos dirinya sendiri adalah dengan membayangkan bahwa dirinya adalah magma beku yang masih terbakar di dalam atau sebuah batu di bawah air terjun yang masih keras meskipun semua tepinya telah aus. Ketika fajar tiba dan trompet dibunyikan di perkemahan untuk membangunkan para siswa, Tangka akhirnya mendengar detak jantungnya dan suara darahnya dalam kegelapan total. Itu adalah perasaan yang sangat menakjubkan. Rasanya seperti cangkangnya dan pikirannya benar-benar terpisah. Tidak seorang pun yang begitu aktif dan bersemangat pikirannya, tubuhnya dapat tetap tidak berekspresi dan acuh tak acuh dengan detak jantung dan napas yang sama persis. Li Yao memberitahu Tangka bahwa ini adalah tipuan penembak jitu dan pembunuh bayaran profesional. Orang-orang itu harus mengurangi semua aktivitas biofisik mereka hingga tampak seperti mayat agar mereka bisa menyembunyikan diri, tetapi sementara itu, mereka harus mempertimbangkan setiap detail operasi mereka di kepala mereka tanpa henti sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu yang krusial untuk membunuh target mereka. Li Yao sendiri adalah seorang pembunuh yang hebat. Dia tahu bahwa trik itu akan sangat membantu Tangka untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya yang sebenarnya. Ketika Tangka membuka matanya, sebuah gerbang baru tampaknya telah terbuka untuknya, dan dunia menjadi berbeda. Ia duduk dan mengamati teman-teman sekelasnya di dekatnya yang juga sama-sama tidak berekspresi. Sebuah ide aneh muncul di benaknya. Ia bertanya-tanya berapa banyak teman sekelasnya yang benar-benar tidak punya perasaan, dan berapa banyak dari mereka yang hanya tidak menunjukkan perasaan mereka meskipun perasaan mereka membuncah di kepala mereka seperti dirinya. Apakah pengawasnya benar-benar acuh tak acuh dan setia seperti yang terlihat? Tidak, monitor itu pasti memiliki iblis luar angkasa miliknya juga, sama seperti iblisnya sendiri. Ia bertanya-tanya seperti apa rupa setan luar angkasa di monitor itu. Tiba-tiba, Tangka tidak lagi membenci kerasukan setan luar angkasa. Rasanya agak menyenangkan. Mungkinkah setiap orang memiliki setan luar angkasa di dalam hati mereka, kecuali mereka tidak pernah mengakuinya? Saat peluit dibunyikan, Tangka berhenti berpikir dan memulai latihan pagi yang melelahkan. Latihan tubuh bagi remaja penting dalam aliansi perjanjian. Mungkin karena mereka hampir tidak punya energi untuk berpikir jika mereka terlalu lelah. Meskipun Tangka dan teman-teman sekelasnya melakukan operasi pembersihan untuk hari itu, latihan pagi mereka tidak dibatalkan. Akan tetapi, Tangka sudah terbiasa dengan hal itu. Ia bahkan bisa mempraktikkan teknik tersebut untuk menyembunyikan perasaannya saat ia melatih tubuhnya.
Setelah senam pagi, sebelum sarapan yang lengket dan hambar dihidangkan, inilah momen terpenting kedua di hari itu yang hanya kalah pentingnya dari doa di kala senja. Semua siswa, mentor, dan bahkan prajurit pasukan pembersihan di dekatnya menyalakan prosesor kristal portabel mereka dan mengalihkannya ke saluran khusus, dan 5 gambar berbeda segera diproyeksikan dari prosesor kristal mereka. Kelima patung tersebut merupakan laki-laki tua yang damai dan suci, yang mengenakan pakaian linen dan ikat pinggang berduri. Mata mereka hitam pekat, seperti saluran yang mengarah ke bagian terdalam alam semesta. Tidak peduli bagaimana gambar-gambar itu dipindahkan, mereka tampak menatap pemegang prosesor kristal di mata dan bahkan melihat melalui hati mereka. Mereka adalah 5 master kebajikan tertinggi dari Covenant Alliance. Pujilah para dewa karena telah membiarkan domba-domba kesayanganmu melihat kehormatan baru. Semoga kemuliaan dan kekuatanmu dinyanyikan di seluruh alam semesta. Dipimpin oleh para guru kebajikan tertinggi, Tangka, teman-teman sekelasnya, dan para mentornya berdoa dengan tenang. Setelah doa singkat, ia memberi pengarahan kepada master kebajikan tertinggi tentang apa yang telah ia lakukan kemarin dan bertanya kepada master kebajikan tertinggi apakah ia cukup kuat secara mental untuk melawan setan luar angkasa dan melanjutkan operasi pembersihan yang berat dan berbahaya. Setelah master kebajikan tertinggi memberikan jawaban positif, ia melafalkan doa lainnya dan menyelesaikan ritual pagi. Selama seluruh ritual itu, Li Yao telah mengintai dalam jiwa pemuda itu dan tidak menanyakannya. Dia tidak takut ketahuan oleh master kebajikan tertinggi. Namun, dia takut pemuda itu akan mengekspos dirinya sendiri saat dia teralihkan. Bagaimanapun, pemuda itu baru saja mempelajari cara mengendalikan gelombang otak dan parameter biofisiknya. Setelah semua orang selesai berdoa pagi dan membenamkan kepala mereka ke dalam ember berisi pasta yang dihidangkan, Li Yao bertanya dengan suara pelan, apakah kalian harus melaporkan apa yang telah kalian lakukan pada hari terakhir dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya kepada para guru kebajikan tertinggi setiap pagi? Ya, Tangka melahap pasta itu, tetapi entah mengapa ia teringat akan permen lollipop yang dijejalkan monitornya ke dalam mulutnya kemarin. Permen lollipop itu begitu manis sehingga ia tidak dapat lagi menoleransi makanan yang biasa ia makan. Mengapa dia tidak pernah merasakan bahwa makanan yang telah dimakannya selama belasan tahun begitu buruk? Rasanya hampir seperti lilin yang meleleh. Berjuang untuk menelan makanan sintetis, Tangka mencoba menjaga ekspresi wajahnya tidak berubah saat dia berbicara kepada Li Yao di dalam kepalanya. Kita tidak sering bertemu langsung dengan guru kebajikan tertinggi, tetapi guru kebajikan tertinggi peduli pada kita dan membimbing jalan kita setiap hari. Saya baru menyadari ada sekitar 1000 orang yang sedang berdoa di kamp. Jika menghitung tentara di sekitar, jumlahnya akan lebih banyak lagi. Li Yao merenung sejenak dan bertanya, juga, semua orang harus melakukan salat subuh di aliansi perjanjian, kan? Lalu bagaimana Anda menentukan waktu salat subuh? Menurut siklus rotasi setiap planet tertentu, atau apakah salat subuh diadakan pada waktu yang tetap untuk semua planet? Jika kita berada di planet yang layak huni, dengan mempertimbangkan jam biologis dan energi kita akan melakukan salat subuh dan maghrib sesuai dengan waktu terbit dan terbenamnya matahari di planet tersebut. Tangka menjelaskan kepada Li Yao. Namun, jika kita berada di kapal antariksa, kita tidak akan lagi dibatasi oleh siklus rotasi planet tertentu. Sebagian besar kapal antariksa memiliki jadwal yang sama. Artinya, puluhan miliar orang bisa melaksanakan salat subuh di waktu yang sama. Li Yao menganalisis, tetapi hanya ada 5 master kebajikan tertinggi, benar. Betapapun kuatnya kemampuan komputasi mereka, mustahil bagi mereka untuk memproses doa dan laporan puluhan miliar orang secara bersamaan. Namun, saya melihat dengan jelas tadi bahwa guru kebajikan tertinggi yang sama bereaksi secara berbeda terhadap orang yang berdoa. Jadi, bukan master kebajikan tertinggi yang menerima doamu, melainkan semacam bayangan palsu yang disimulasikan. Benarkah itu? Tangka tertegun untuk waktu yang lama. Saya belum pernah memikirkan pertanyaan itu sebelumnya. Tangka berkata, para guru kebajikan tertinggi adalah rasul pertama yang diberkati oleh para dewa. Mereka diciptakan oleh tetes darah terakhir para dewa di dunia kita. Apakah aneh bahwa mereka dapat mendengarkan doa miliaran orang pada saat yang sama? Baiklah, biar aku bertanya dengan cara lain. Li Yao bertanya tanpa menyerah, apakah kamu pernah melihat seorang guru kebajikan tertinggi secara langsung, yang harus buang air kecil dan besar seperti orang lain? Tangka terdiam lama sekali. Tidak, ia berkata, biasanya, kita hanya bisa merasakan Maha Guru Kebajikan saat ritual di pagi hari dan saat senja. Kadang-kadang, Maha Guru Kebajikan akan mengirimkan cahaya suci kepada salah satu dari kita sehingga orang tersebut dapat berbicara untuk mereka. Kadang-kadang, Maha Guru Kebajikan juga akan menghadirkan ilusi besar di langit untuk mengumumkan ramalan. Adapun Master Kebajikan tertinggi secara langsung, memang benar aku belum pernah melihat mereka, tetapi itu tidak aneh. Master Kebajikan tertinggi sibuk dan harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermeditasi dan berkomunikasi dengan para dewa. Mengapa mereka membuang-buang waktu mereka pada tuan tak bertuan sepertiku? Baiklah, aku tidak ingin menodai para master kebajikan tertinggi dan dewa-dewa kalian, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa tipuan mereka palsu. Berhenti sejenak, Li Yao melanjutkan, tetapi katakanlah aku dapat mengendalikan hubungan spiritual seluruh planet ini dan aku memiliki pasukan cuaca yang ahli dalam menciptakan fenomena cuaca yang menakjubkan di langit, aku akan dapat berpura-pura menjadi master kebajikan tertinggi, bukan? Tangka mengerutkan kening lagi. Namun untunglah, dia ditutupi oleh ember pasta dan dia pun langsung menyadari keanehannya. Itu adalah penghujatan. Tangka berkata, mereka adalah guru kebajikan tertinggi. Baiklah, baiklah. Aku salah. Aku jelas tidak berencana untuk menyamar sebagai master kebajikan tertinggi. Aku hanya mendiskusikan kelayakan teknologi denganmu. Li Yao mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ceritakan lebih banyak tentang mentor Anda. Apakah mereka dan direktur akademi Anda makan bersama Anda?
Tidak, direktur menyediakan makanan bersama komandan pasukan di dekatnya, tapi makanan kami sama saja. Tangka menunjukkan mentornya kepada Liao. Sayangnya, tidak ada satupun mentor yang merupakan bintik matahari. Paling tidak, Liao tidak merasakan aura ramah di antara mereka seperti yang dirasakannya dari Tangka. Beberapa murid memang menarik perhatian Liao, tetapi karena mereka adalah murid seperti Tangka, tidak ada gunanya bagi Liao untuk beralih ke mereka. Sebuah ayunan bisa sangat melelahkan dan berbahaya. Liao tidak ingin melakukan gerakan sembrono kecuali jika itu adalah target yang sangat cocok. Chapter 2743, Sarang Iblis Ekstrateritorial. Sarapan selesai 10 menit kemudian, dan para remaja berkumpul di kelas lagi setelah mengenakan pakaian yang konon dapat menahan kuman, virus, dan setan ekstrateritorial, siap untuk memasuki kembali kota yang babak belur yang dihantui oleh setan ekstrateritorial. Itu juga pertama kalinya Liao melihat pasukan pembersih di dekatnya melalui mata Tangka. Dia melihat tim tentara bersenjata lengkap dalam pakaian kristal, pesawat ulang-alik supersonik di langit, dan benteng terapung yang tampak seperti gunung hitam. Mereka memantau dan menjaga semua reruntuhan tetap terkendali. Sementara itu, Liao merasakan bahwa banyak dari ribuan remaja itu memiliki pola pernapasan atau detak jantung yang meningkat cepat. Saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan ujian akhir ini. Liao berkata dengan santai, tadi malam, kau mengatakan kepadaku bahwa para siswa, termasuk dirimu, dimasukkan ke dalam operasi nyata karena tidak ada cukup tentara untuk itu, yang sesuai dengan kecerdasanku. Sejauh yang aku tahu, tidak banyak pasukan di planet ini. Namun, ketika jumlah prajuritmu sudah tidak mencukupi, pasukan sebesar itu masih ditempatkan di dekatmu untuk mengawasimu selama 7 hari. Bukankah itu terlalu boros? Meskipun komandan pasukan pembersihan ini berharap untuk merekrut prajurit baru, tidak perlu mempertahankan seluruh pasukannya di sini. Beberapa perwira seharusnya sudah lebih dari cukup. Jadi, pasukan pembersih pasti ada di sini untuk tujuan lain, misalnya, untuk menangani situasi yang berpotensi membahayakan, kan? Tangka melihat ke arah pos pasukan pembersihan dan berkata dengan bingung, tidak mungkin bagi Imperium untuk mengambil kembali sektor tanah tebal dalam waktu dekat. Bahkan jika mereka bisa, saya rasa tidak ada yang berharga di sini yang sepadan dengan pertahanan pasukan sebesar itu. Benar sekali, aku rasa pasukan pembersih juga tidak akan bertahan melawan pasukan Imperium. Jadi, jawabannya hanya satu. Liao berkata dengan tenang, mereka membela diri terhadapmu. Tangka merasa sulit untuk mempercayainya. Tetapi mengapa? Kita adalah purger masa depan. Aku bermimpi menjadi salah satu dari mereka. Saya khawatir itulah masalahnya. Liao menghela napas dan berkata, sejauh yang aku tahu, hanya sedikit orang di aliansi Covenant yang bermimpi, dan persyaratan untuk menjadi pembersih akan semakin tinggi. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang yang bermimpi menjadi pembersih? Tapi itu adalah persyaratan kejuruan seorang purger. Perasaan Tangka kembali bergejolak seperti tsunami. Kita harus memiliki perasaan dan pikiran tertentu, atau kemampuan untuk bermimpi, untuk mengidentifikasi benda-benda berbahaya. Tidak, Anda salah. Dengan daftar dan deskripsi terperinci tentang barang-barang berbahaya, 99% di antaranya dapat dikenali oleh program. Liao berkata dengan dingin, para purger sama sekali tidak perlu tahu apa itu, seni. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkannya saat mereka melihat lukisan berwarna-warni. Bukankah itu akan lebih mudah dan dapat diandalkan? Meskipun beberapa purger yang memiliki kemampuan berpikir dibutuhkan, tidak semua orang harus memiliki kemampuan untuk berpikir. Apa maksudmu? Tangka bergumam, apa maksudmu? Apa maksudnya ini jika ini bukan ujian kelulusan kita atau perekrutan pasukan pembersihan? Saya tidak tahu. Saya butuh informasi lebih lanjut untuk analisis lebih lanjut. Liao berkata, aku hanya tahu bahwa ribuan anak di sini kebanyakan memiliki perasaan yang berapi-api dan pikiran yang bagai kilat seperti yang kalian lakukan. Meskipun aku bersembunyi di dalam dirimu, aku dapat mengatakan bahwa mereka berbeda dari orang-orang biasa di aliansi Covenant. Es di kepala mereka retak. Itu sebenarnya bisa dimengerti. Anda telah hidup di kapal antariksa yang membosankan selama 1 dekade dan hanya berhadapan dengan tembok. Keinginan dan pikiran Anda ditekan hingga batasnya seperti pegas. Tapi tiba-tiba, kau terlempar ke planet yang layak huni dan berhadapan dengan kota Imperium yang cukup kaya sumber daya. Meskipun kota ini telah hancur karena perang, sumber daya yang tersisa di kota ini masih cukup bagimu untuk melepaskan sifat alamimu dan bersenang-senang selama 7 hari 7 malam. Selama 7 hari, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau di kota ini, dan semua orang dewasa hanya mengamati kamu dari kejauhan. Apa ini? Ini seperti melempar orang yang sudah lapar selama 3 hari ke restoran prasmanan di mana dia bisa makan apapun yang dia mau. Jika ini adalah cara untuk menguji purgers, saya harus mengatakan bahwa itu terlalu boros dan rumit. Tangka terdiam lama sekali. Dia terisak pelan, aku ingin menjadi seorang purger. Itulah impianku. Jangan terlalu bersemangat. Semakin bersemangat Anda, semakin jauh pula Anda dari impian Anda. Liao menenangkan pemuda itu. Satu-satunya kabar baik adalah kau bukanlah anak yang paling bersemangat dan tidak normal di antara 1000 siswa di sini. Sebenarnya, setelah kau mempraktikkan trik yang kuajarkan padamu, kau tampak cukup tenang. Orang lain bahkan lebih buruk darimu. Kupikir kaulah satu-satunya orang aneh yang punya banyak pikiran dan perasaan. Namun, ternyata kalian semua sama saja. Mungkin saja ribuan siswa, termasuk kau, disaring berdasarkan standar tertentu. Atau mungkin apa? Tanya Tangka. Tidak ada. Mari kita lanjutkan dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Liao hendak mengatakan bahwa anak-anak yang terlalu emosional untuk menjadi anak-anak dari orang-orang aliansi perjanjian mungkin dibuat menurut standar tertentu.
Tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak mengatakannya, kalau-kalau pemuda itu malah semakin terganggu. Dipandu oleh monitor mereka, para remaja di kelas tangka datang ke tepi kota dalam tangki kristal milik mentor mereka, sebelum mereka memasuki area pembersihan dengan berjalan kaki. Tidak ada yang tahu apakah itu karena petunjuk psikologis Liao, tetapi Tangka merasa bahwa banyak orang berbeda hari ini. Ketika mereka memasuki kota kemarin, mereka seperti mesin dingin yang hanya menjalankan operasi pembersihan sesuai instruksi. Namun, hari ini, mata mereka, napas mereka, wajah mereka, dan gaya berjalan mereka semuanya tidak alami. Tangka berpikir lama dan menyadari mengapa itu tidak alami. Sama seperti dia, mereka berdua menantikan kota itu dan merasa takut akannya. Atau lebih tepatnya, mereka merasa takut pada diri mereka sendiri dalam hati. Setelah melewati patung yang mereka hancurkan tempo hari, mereka maju lebih dalam dan mencapai sebuah bangunan 3 lantai dengan halaman. Di dalam halaman itu ada komedi putar dan perosotan. Ini, mata Tangka terpaku pada apapun yang dilihatnya. Taman kanak-kanak, tempat orang-orang Imperium membesarkan anak-anak mereka, seperti tempat penitipan anak kita. Ya, Liao berkata, ini adalah pohon palem. Semua anak diharapkan untuk melapisi tangan mereka dengan pigmen warna-warni sebelum menempelkan tangan mereka di dinding. Bekas yang mereka tinggalkan akan seperti daun pohon. Aku tidak mengerti. Tangka berkata, apa tujuan dari pelatihan buruk seperti itu? Tidak ada apa-apa. Liao berkata, itu hanya untuk bersenang-senang. Mereka tampak sangat bersenang-senang. Tangka memfokuskan pandangannya ke dinding di taman kanak-kanak yang kosong. Ratusan lukisan anak-anak tertempel di dinding, menggambarkan momen-momen paling bahagia dan harapan masa kecil mereka dengan warna-warna paling glamor dan teknik terburuk. Ya, mereka punya banyak alasan untuk bahagia. Liao menjelaskan, kelompok penjajah pertama yang berpartisipasi dalam rekonstruksi planet ini sebagian besar telah bangkrut di kampung halaman mereka. Anak-anak mereka tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk masuk taman kanak-kanak di sana. Namun di surga baru yang penuh harapan ini, anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan bahagia yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Saya pikir itulah sebabnya para penjajah menamai kota itu, kegembiraan baru. Namun, para penjajah itu tidak mempertimbangkan risiko pilihan mereka. Atau mungkin, mereka tidak punya pilihan lain, dan ini adalah satu-satunya tanah harapan mereka. Di mana anak-anak di taman kanak-kanak ini sekarang? Aku tidak tahu. Tangka tiba-tiba kehilangan keberanian untuk melihat benda-benda di sekitarnya, terutama pohon harapan berwarna-warni yang dilukis anak-anak dengan tangan mereka. Tidak ada pertempuran besar di kota. Anak-anak seharusnya baik-baik saja. Mereka pasti dikirim ke belakang. Untuk dibersihkan, tanya Liao. Entah mengapa, Tangka bahkan tidak punya nyali untuk mengatakan ya. Kata, pembersihan, yang dipenuhi magma beracun, membakar jiwanya. Tangka dan Liao terdiam. Dalam keheningan mereka mendengar napas berat dan detak jantung para remaja, atau anak-anak besar, di dekat mereka. Daerah berbahaya tingkat 1. Monitor itu meraung, ini adalah sarang iblis luar angkasa tempat mereka berkembang biak. Bersihkan tempat ini sekarang juga. Tak seorang pun bergerak. Semua, anak cahaya suci, berdiri dalam diam dan menatap segala sesuatu di sekitar mereka, tenggelam dalam pikiran atau kebingungan, bertanya-tanya tentang gaya hidup manusia lainnya. Apa yang kau tunggu? Kau tidak mendengarku. Sang pengawas berteriak keras, bersihkan. Bersihkan. Bersihkan semua yang ada di tempat ini. Ah, Liao Meng, wakil pengawas, meraung, dan keringat menetes dari wajahnya yang pucat. Lebih kejam dari sebelumnya, dia mengangkat penyembur apinya dan menembaki lukisan palem, mainan, dan komedi putar anak-anak. Ah! Semua anak cahaya suci menarik pelatuk dan menghancurkan semua yang dapat mereka lihat. Tak lama kemudian, taman kanak-kanak itu terperosok dalam lautan api dan asap. Bab 2744, Takdir dan Kebenaran. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Di bawah api yang membakar, wajah setiap remaja tampak sangat bersemangat dan kejam, dan prosesor kristal portabel mereka semua menjerit, menunjukkan bahwa semua orang kecuali Chu Ziyun dan Tangka mengalami perubahan biofisik yang drastis. Prosesor kristal Liao Meng, khususnya, bahkan berkilauan dalam warna merah, sebuah tanda bahwa ia berada di ambang kehilangan kendali. Baru 3 menit kemudian anak-anak akhirnya tenang. Apakah aku kehilangan kendali? Melihat tangannya yang gemetar, Liao Meng bergumam tak percaya, aku kehilangan kendali. Anak-anak yang lain tidak berani menatap mata satu sama lain, seolah-olah mereka merasa bersalah. Mereka juga tampaknya diam-diam merahasiakan apa yang terjadi tadi bagi diri mereka sendiri. Mereka telah berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai titik pertemuan, tetapi tidak seorang pun bersedia untuk tinggal di dekat gedung dan komedi putar yang terbakar. Akhirnya, mereka berjalan terus dan menjadikan sebuah plaza di dekatnya sebagai titik pertemuan. Titik. Lalu, semua orang melarikan diri dari satu sama lain untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri pada level yang dalam di sudut-sudut yang sunyi. Monitor, apakah Anda tidak merasa bahwa semua orang bertindak aneh tadi? Kembali ke supermarket yang mereka kunjungi kemarin dan mengunci pintu, Tangka berbicara kepada Chu Ziyun dengan penuh semangat. Sebenarnya dia ingin sekali menceritakan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya sejak semalam, termasuk celana dalamnya yang lengket, kakek Yao, yang muncul entah dari mana, dan perasaannya yang hampir bisa disebut malu ketika berhadapan dengan mainan-mainan dan lukisan-lukisan yang ditinggalkan oleh anak-anak di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak itu pada kenyataannya telah dilalap api, tetapi taman kanak-kanak lain yang lebih hebat muncul di kepalanya dan berakar di setiap sel otaknya, membuatnya mustahil baginya untuk menyingkirkannya. Dia teringat sesuatu yang pernah dibacanya dahulu kala. Aku bisa menoleransi kegelapan, jika aku tidak pernah melihat cahaya.
Tangka merasakan ada perasaan yang tak dapat ia gambarkan dengan jelas, bergolak dalam hatinya, bagaikan es yang retak dan tumbuhnya benih, membuatnya tak sanggup lagi menahan apa yang ada di depan matanya, termasuk taman kanak-kanak tadi dan supermarket yang mempesona ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip makanan yang tampak lezat itu, dan sebuah suara jahat terus berbisik kepadanya, tidak apa-apa. Kamu boleh ambil itu. Tidak apa-apa. Semua yang ada di supermarket ini milikmu. Hahaha. Tunggu. Tangka berkata dalam hatinya, kakek Yao, bukan kamu yang berbicara, kan? Tentu saja, tidak perlu bagimu untuk menahan diri sama sekali. Liao berkata, jika Anda ingin memakannya, makan saja. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa karbohidrat dapat membantu Anda tetap gembira dan fokus. Sungguh. Tangka, aku tidak peduli jika mereka aneh. Lagi pula, aku tidak berencana untuk menjadi purger. Malah, semakin aneh mereka, semakin baik, karena tidak akan ada yang memperhatikan kita dalam kasus seperti itu, kata Chu Ziyun tanpa peduli. Jauh lebih spontan daripada Tangka, dia sudah mengambil sebotol permen dan menikmatinya. Dia berkata, yang harus kulakukan adalah menggali bakatku dan membuktikan bahwa master kebajikan tertinggi salah. Buka mulutmu. Dia memasukkan sepotong permen ke mulut Tangka dengan paksa. Ah, tidak. Tangka tersipu malu dengan jantung yang berdebar kencang lagi. Dia tergagap, kita tidak bisa melakukan ini. Dasar orang tidak berguna. Kalau permen kecil saja sudah cukup untuk mengalahkanmu, Chu Ziyun mendengus. Bukankah kesetiaanmu kepada para dewa terlalu lemah? Jangan dimuntahkan. Kunyah saja dan telan saja. Kalau kau memuntahkannya, aku akan memasukkan 10 permen lagi ke mulutmu. Wajah Tangka semakin memerah. Dia benar-benar lupa dengan latihan Liao di malam hari dan entah bagaimana teringat kembali gambar pengawasnya yang berani diikat dan dicambuk dengan keras dalam gaun merahnya. Tunggu, untuk lebih jelasnya. Liao bertanya, apakah keinginanmu adalah menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan saat pengawasmu diikat atau hanya menonton dia diikat dan dicambuk? Apa yang sedang kamu bicarakan? Malu? Tangka ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, Monitor, mengapa Anda begitu keras kepala dalam menunjukkan kesalahan master kebajikan tertinggi? Karena, Chu Ziyun berjalan ke bagian pakaian wanita dengan berjinjit. Itulah sebabnya aku ada. Itulah misi dewa bagiku. Pikirkanlah, Ultimate Benevolence Masters adalah manusia, dan manusia bisa salah. Jadi, ada yang harus menunjukkan kesalahan Ultimate Benevolence Masters agar kesalahan itu tidak meningkat dan bahkan menghancurkan Covenant Alliance, bukan? Tapi pernahkah kau mendengar ada yang pernah menunjukkan kesalahan Ultimate Benevolence Masters? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang pertama? Aku tidak tahu, tapi aku merasa. Mengumpulkan keberaniannya, Tangka berkata, menurutku kamu dirasuki oleh setan luar angkasa. Itulah sebabnya kamu berpikir dengan aneh. Iblis-iblis ekstrateritorial itu licik dan berubah-ubah. Siapapun dari kita dapat dirasuki oleh iblis-iblis ekstrateritorial itu. Wajah dingin Chu Ziyun bergerak, hampir seperti sedang tersenyum. Jika kita dirasuki, mentor kita akan mengusir iblis-iblis luar angkasa itu untuk kita, dan jika mentor kita dirasuki, direktur kita akan membantu mereka. Tapi pikirkanlah, jika master kebajikan tertinggi dirasuki oleh iblis-iblis luar angkasa tanpa mereka sadari, siapa yang dapat membantu mereka mengusir iblis-iblis itu? Mendesis. Tangka hampir tidak percaya bahwa pengawasnya bisa begitu tidak patuh. Darahnya hampir membeku. Dia berkata setelah tertegun lama, penghujatan. Itu penghujatan yang paling serius. Kupikir penghujatan terjadi saat kau mencurigai adanya dewa. Chu Ziyun berkata dengan dingin, aku tidak menganggap bahwa master kebajikan tertinggi adalah dewa, bukan. Meskipun tidak demikian, mereka sangat dekat. Tangka menegaskan lagi, para master kebajikan tertinggi terbuat dari tetes terakhir darah para dewa di dunia kita. Mereka adalah rasul pertama. Bagaimana mereka bisa dirusak oleh iblis luar angkasa? Bahkan para dewa pun bisa dirusak. Bukankah tragedi dalam Perang Purba adalah karena klan Nuwa dirusak oleh iblis luar angkasa, dan semua dewa yang masih hidup harus berhibernasi sebagai akibatnya? Chu Ziyun bertanya balik, para master kebajikan tertinggi hanya memiliki 1% kekuatan para dewa. Mengapa mereka kebal? Tidak. Bukan seperti itu. Tangka menggelengkan kepalanya cepat. Akhir dari Perang Purba itu sesuai dengan harapan para dewa. Mereka sengaja melakukannya sebagai ujian bagi umat manusia. Tepat sekali. Tapi bagaimana kau tahu apa ujian para dewa untukku? Kemungkinannya adalah untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan master kebajikan tertinggi. Chu Ziyun menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Apakah kamu tidak pernah merasa bingung tentang dunia kita sedetik pun? Lihat, semua yang kita ketahui diceritakan kepada kita oleh orang lain. Pelatihan kita, misi kita, dan cita-cita kita semuanya diceritakan kepada kita oleh orang lain, dan seseorang ini juga diinstruksikan tentang apa yang harus dia lakukan oleh seseorang lain yang berada di level yang lebih tinggi. Begitulah, di atas seseorang, itu ada master kebajikan tertinggi. Konon, master kebajikan tertinggi mengawasi kita dan membimbing jalan kita setiap detik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita tidak melihat apapun kecuali ilusi master kebajikan tertinggi. Kesalehanku kepada para dewa tidak ada bandingannya, tetapi apakah mempercayai para dewa sama dengan mempercayai para rasul pertama? Dan apakah mempercayai para master kebajikan tertinggi sama dengan mempercayai ilusi yang menyebut diri mereka master kebajikan tertinggi? Tangka, tatap mataku dan pikirkan. Secara hipotetis, maksudku, secara hipotetis, apa yang akan kau lakukan jika iblis luar angkasa telah mencuri tubuh master kebajikan tertinggi sejak lama dan telah memerintah kita dengan citra master kebajikan tertinggi? Tangka terasa dingin hingga ke tulang. Itu pemikiran yang konyol dan berbahaya. Tangka hampir memohon pada Chu Ziyun.
Tolong berhenti berpikir, pengawas. Itu bukan masalah yang harus kita pertimbangkan. Bukan masalah yang perlu kita pertimbangkan. Chu Ziyun mencibir, siapa yang harus mempertimbangkannya? Tangka berkata dengan terbata-bata, para guru kebajikan tertinggi. Pemuda itu segera menyadari keanehan itu, dan Chu Ziyun berkata dengan dingin, kau ingin para master kebajikan tertinggi mempertimbangkan apakah mereka dirasuki oleh setan luar angkasa atau tidak? Bukankah itu seperti meminta seseorang untuk meninggalkan tanah dengan mencabut rambutnya sendiri? Tetapi, Tangka akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku khawatir padamu. Aku takut kau akan ditangkap dan dimurnikan di kuil suci saat orang lain mengetahui pikiranmu, dan kau tidak akan mengenal dirimu sendiri atau aku setelah itu. Jika master kebajikan tertinggi adalah pelayan para dewa yang paling setia, mereka tidak akan melakukan hal itu, ungkap Chu Ziyun dengan percaya diri. Bagaimana kalau tidak? Tangka terperangah dengan pertanyaannya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia menjadi begitu berani juga. Kalau begitu, itu semakin menjadi alasan mengapa aku harus maju dan menunjukkannya kepada mereka. Itu takdir dan tugasku, kata Chu Ziyun dengan lugas. Monitor, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengapa aku merasa kau menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi seorang pengintai? Gumam Tangka. Kebenaran, aku ingin semua kebenaran tentang para dewa. Chu Ziyun mencoba beberapa kali dan akhirnya menampilkan senyum yang paling sempurna. Bab 2745, bukankah seharusnya kau memberi kami privasi? Sangat tersentuh oleh senyuman itu, Tangka diseret ke bagian pakaian wanita oleh gadis itu sebelum dia bisa mengatakan apapun. Namun, dia berbalik sebelum Chu Ziyun melepas pakaian pelindung abu-abunya kali ini. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Di aliansi Covenant, telanjang bukanlah hal yang memalukan, seperti mesin yang tidak akan malu melihat struktur internal mesin lain. Faktanya, orang-orang di sini bahkan tidak tahu apa arti memalukan. Namun karena suatu alasan, Tangka hanya merasa bahwa ia harus menghormatinya. Liao berkata dalam hatinya, hah, kenapa kamu berbalik? Tangka berkata, aku tidak tahu. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Apa yang bisa kulakukan? Aku pria terhormat dan berintegritas. Kau bisa tenang tentang itu. Itu sudah diketahui di seluruh jagat raya. Liao berkata, saya hanya tertarik dengan kondisi pikiranmu dan ingin mempelajarimu lebih dalam. Hai, pikiran kacau Tangka terganggu oleh panggilan Chu Ziyun. Dia menoleh ke belakang, hanya melihat bahwa gadis itu tidak mengenakan gaun merah dengan kilauan emas, melainkan gaun putih hijau dengan motif bunga matahari yang cerah, penuh dengan nuansa musim panas. Tangka terpesona, bukan karena gaunnya, tetapi karena senyum di wajahnya dan kemudahan di baliknya. Saya ingin mendengarkan suara para dewa secara langsung, bukan melalui siaran langsung dari master kebajikan tertinggi. Siapa yang mendikte bahwa hanya master kebajikan tertinggi yang dapat menafsirkan kehendak para dewa dan bahwa kita tidak dapat melihat dan mendengar para dewa secara langsung dan mengetahui apa yang para dewa inginkan dari kita? Dengan mata berbinar, Chu Ziyun berkata dengan percaya diri, jika aku tidak dapat menemukan jawabannya di aliansi perjanjian, aku akan mencarinya di Imperium. Aku percaya bahwa pasti ada teori yang berbeda di negara penuh dosa itu yang menggambarkan para dewa dengan cara yang berlawanan dengan kita. Kemudian, dengan mempertimbangkan teori dari kedua cara itu, aku akan lebih dekat dengan kebenaran. Itulah mengapa aku harus menjadi seorang pengintai. Tangka, apakah senyumku standar? Apakah aku cantik? Aku pikir begitu. Tangka merasa gelisah, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lihat. Dia tergagap, monitor, saya rasa gaun ini masih terlalu kecil untuk Anda. Ah, benarkah? Chu Ziyun menarik ujung gaun itu dan berkata, gaun ini sangat elastis dan dapat secara otomatis menyesuaikan lekuk tubuhku tanpa menghalangiku. Aku benar-benar merasa cukup baik. Tetapi, sambil menarik napas dalam-dalam, Tangka mengingatkannya, kurasa kamu lupa memakai bra. Oh, kau benar. Monitor kemudian menggerakkan lengannya ke punggung, mencoba membuka resleting gaun itu. Tangka berbalik lagi, hanya merasakan udara tipis dan dia pingsan. Berhasil. Sekarang giliranmu. Kemarilah. Sesaat kemudian, sang monitor menarik napas panjang lega dan berbicara kepada Tangka. Hah, terkejut lagi, Tangka menunjuk hidungnya. Aku juga mau ganti baju. Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku membawamu ke sini? Hanya sebagai pengawal. Chu Ziyun mengambil satu set pakaian pria dan menatap Tangka dengan tatapan berbahaya. Tuan Tangka, apakah Anda ingin memakainya sendiri, atau Anda ingin saya yang melakukannya untuk Anda? Aku bisa melakukannya sendiri. Di bawah paksaan monitornya, Tangka hanya bisa mengenakan pakaian berdosa dari Imperium. Dia tidak tahu persis untuk apa pakaian itu, mungkin untuk olahraga atau pertunjukan. Kemejanya merupakan campuran kain yang rusak, dengan tengkorak besar di dada, dan celananya compang camping serta penuh lubang dan paku keling. Apa yang dianggap indah oleh orang-orang Imperium ternyata sungguh menyeramkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tangka merasa tidak nyaman mengenakan pakaian yang dapat berbunyi gemerincing setiap kali dia berjalan. Chu Ziyun tersenyum, dan alunan musik ringan bergema di supermarket. Tidak ada musik di Covenant Alliance, kecuali saat semua orang berkumpul dan bernyanyi setelah Ultimate Benevolence Masters untuk mengekspresikan kekaguman mereka terhadap para dewa. Tangka telah diajarkan oleh para mentornya bahwa musik adalah salah satu hal paling jahat di alam semesta dan media terbaik bagi setan luar angkasa untuk menyerang kepala seseorang. Ketika orang-orang terpikat oleh melodi, setan luar angkasa akan berakar di kepala mereka. Para mentor juga memperlihatkan kepada anak-anak, termasuk Tangka, video yang diambil di tempat yang disebut Klub Malam di Imperium Manusia Sejati. Semua orang menjadi tawanan gila musik dan setan luar angkasa dalam video tersebut. Pada saat-saat jahat itu, perkelahian,
penggunaan narkoba, dan penetrasi di depan umum bukanlah hal yang aneh. Alasannya sederhana, musik meningkatkan perkembangbiakan setan luar angkasa di kepala mereka dan benar-benar merusak otak mereka. Karena semua video yang ditontonnya, Tangka tidak pernah menyukai musik. Bahkan, dia sangat takut terhadap musik. Namun, karena iblis luar angkasa bernama Kakek Yao telah menemukan cara untuk masuk ke kepalanya, tampaknya tidak perlu baginya untuk takut lagi pada musik, bukan? Selain itu, musiknya ringan dan menyenangkan, tidak seperti video yang diputar oleh mentornya di masa lalu. Gerbang emas tampak terbuka di depan matanya, memperlihatkan jalan bersinar yang mengarah ke keabadian. Tangka tidak dapat menahan diri untuk berjalan menuju sumber musik tersebut, hanya untuk mendapati Chu Ziyun berdiri di depan ilusi yang damai namun penuh semangat. Di dalam berkas cahaya 3D itu terdapat perairan biru. Saat gambar diperbesar, gunung-gunung hijau dan gandum emas terlihat, diikuti oleh gedung-gedung pencakar langit dan kota-kota yang baru dibangun, serta orang-orang yang tinggal di dalamnya yang wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Di bagian bawah sinar lampu tersebut terdapat tulisan. Ambil langkah pertama dengan berani dan ubah hidup Anda hari ini. Pilih kelompok pengembangan tanah tebal, dan pilih yang terbaik di masa depan. Tentara ekspedisi Imperium akan melindungi keluarga dan investasi Anda. Anda akan menjadi penguasa baru dunia baru ini. Ini adalah iklan untuk menarik investor dan penjajah dari belakang. Terlalu banyak iklan semacam itu untuk dunia yang baru saja pulih. Dalam 10 tahun terakhir, meskipun perang antara Imperium dan Aliansi Covenant belum berakhir, banyak sekali warga Imperium yang mengira bahwa Aliansi Covenant telah hancur dan mereka dapat meraup banyak keuntungan di dunia yang baru saja dipulihkan berkat propaganda. Oleh karena itu, terlalu banyak penjajah, petualang, dan pengungsi datang ke sini bersama keluarga dan tabungan mereka di kapal imigran yang bau dan penuh sesak. Sekarang, sebagian besar bajingan malang itu terdampar di dunia di garis depan, terisolasi dan panik di bawah ancaman Aliansi Covenant. Warga sipil di sektor tanah tebal, yang menerima serangan pertama, pasti terbunuh dalam pertempuran atau dikirim ke kuil suci, untuk disucikan. Meski begitu, iklan yang indah itu tetap sangat menarik dan memikat dua penduduk asli Covenant Alliance yang bodoh itu. Di akhir iklan, tampaklah lautan biru dan pantai. Dalam gambar, seorang pria tinggi tampan dan seorang wanita cantik sedang berpelukan dan berciuman. Kemudian, muncul tulisan baru. Hadiah terbaik untuk cintamu adalah dunia baru. Ada banyak video serupa di tempat ini. Banyak video yang sebenarnya punya alur cerita. Video-video itu disebut serial TV dan film. Chu Ziyun berkata dengan santai, meskipun semuanya hanya khayalan, mereka telah menangkap kehidupan sehari-hari dan perilaku umum di kekaisaran. Kita dapat belajar meniru seseorang dari kekaisaran melalui video-video itu. Bagaimana menurutmu? Hah, menatap pria dan wanita menawan yang sedang berciuman dalam iklan tersebut, Tangka lupa mengapa ia juga harus belajar menirukannya. Mereka, berciuman. Itulah nama aksinya, kan? Yaitu memasukkan lidah ke dalam mulut orang lain dan menjilatinya. Chu Ziyun berkata, sambil berpikir keras, sepertinya itu adalah kesopanan umum di kekaisaran manusia sejati. Tapi apa gunanya? Bisakah mereka menganalisis gen satu sama lain melalui air liur sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka dapat menciptakan keturunan yang lebih kuat dan lebih cerdas bersama? Yah, mungkin, gumam Tangka. Jangan bilang, mungkin. Kita akan tahu setelah mencobanya. Chu Ziyun menatap Tangka. Hah, Tangka sangat terkejut lagi. Kemarilah. Tanpa ekspresi, Chu Ziyun mengarahkan jarinya ke arah Tangka. Aku tidak. Tunggu, tunggu. Sambil memegang dadanya, Tangka menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bunga matahari di gaun pengawasnya sama menyilaukannya dengan matahari, membuatnya tidak bisa berpikir. Akan tetapi, saat pikirannya kosong, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Kakek Yao, Tangka memusatkan perhatiannya. Tidakkah menurutmu sebaiknya kau memberi kami privasi? Apa maksudmu? Liao berkata, seolah-olah dia sangat dirugikan, aku tidak mengatakan atau melakukan apapun. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan menghalangi jalanmu. Aku akan tetap di sini dan menonton dalam keheningan tanpa menimbulkan gangguan apapun. Aku pria yang baik. Bab 2746, Ayunan Kedua. Tidak, aku merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiranmu di sini. Wajah Tangka memerah seolah-olah sedang dipaksa, dan kekuatan gaib mendorong jiwa Liao keluar dari otaknya. Mengapa kamu tidak beristirahat di luar dan kembali lagi nanti? Monitornya sudah datang. Tunggu, di mana kau ingin aku beristirahat? Liao meninggikan suaranya dan berkata, teman mudaku, mari kita perjelas semuanya. Kau mungkin terlibat dalam rencana jahat dan tak tahu malu, dan aku sedang menjalankan misi yang menyangkut kedamaian alam semesta dan masa depan umat manusia, yang merupakan sesuatu yang sangat serius. Tak satu pun dari kita seharusnya memiliki pikiran yang tidak relevan. Hei, tunggu, berhentilah mendesakku. Jangan terlalu menolak, atau tingkat sinkronisasi antara saraf kita akan terpengaruh, dan aku akan dikeluarkan, teman, anak kecil, bajingan kecil. Meskipun dia berteriak, puluhan busur listrik yang menyilaukan dihasilkan di otak Tangka dan mendorong jiwanya keluar dengan tekad. Hai, Liao kehilangan akal sehatnya saat ia diusir. Ia kembali ke dasar laut yang dalam dan gelap, di mana semuanya gelap dan sunyi. Ia hampir tidak bisa melihat atau mendengar apapun lagi. Sistem pengaman yang Xiaoming dan Wenwen ikat ke jiwanya segera diaktifkan. Seperti tali tipis, panjang, dan elastis, sistem itu menarik jiwanya kembali melalui jutaan tahun cahaya kembali ke cangkangnya sendiri di piramida kristal emas di sektor Terminus Imperial. Mendesis, seolah-olah baru saja mengalami mimpi terdalam, Liao duduk dari cairan interaksi saraf yang kental. Tidak lama kemudian jiwanya kembali mengendalikan tubuhnya.
Matanya kembali fokus, dan ia merasakan getaran yang sangat lemah. Ia telah kembali ke dunianya. Ayah, Xiaoming dan Wenwen menempelkan berbagai macam sensor ke Li Yao dan memeriksa parameter biofisiknya. Mengapa kamu pergi begitu lama? Kami khawatir jiwamu mungkin tidak dapat kembali. Bagaimana? Apakah kamu menemukan bintik matahari yang cocok? Apakah kamu sudah mengetahui rencana pasukan utama aliansi Covenant? Saya, Li Yao mengambil segenggam cairan interaksi saraf. Cairan kental itu menetes melalui celah-celah di antara jari-jarinya seperti benang. Mengendalikan tangannya sendiri terasa sedikit berbeda dari mengendalikan tangan Tangka. Sambil memuntahkan ludah yang bercampur dengan cairan interaksi saraf, Li Yao perlahan mengingat apa yang terjadi pada hari sebelumnya saat pikirannya menjadi lebih jernih. Dia mengusap pelipisnya dengan tidak tergesa-gesa. Ayunannya berjalan cukup baik. Aku menemukan bintik matahari yang sangat cocok. Meskipun aku belum menemukan rencana pasukan aliansi perjanjian atau lokasi master kebajikan tertinggi, aku sudah sangat dekat, karena pemuda itu terlibat dalam semacam skema, dan secara teori, setiap skema membutuhkan dalang. Begitu skema dan dalangnya terbongkar, aku yakin aku akan dapat melacak pimpinan aliansi perjanjian. Ah, benarkah? Xiaoming dan Wenwen berkata dengan gembira, bintik matahari yang kamu pilih adalah seorang pemuda. Bagaimana reaksinya terhadap kedatanganmu? Apakah dia curiga atau menolakmu? Sama sekali tidak. Li Yao menggelengkan kepalanya. Pemuda itu memercayai dan mengagumiku. Dia memohon padaku untuk mengajarinya teknik-teknik terbaik. Namun, kau tahu bahwa aku tidak dapat menjauhkan jiwaku sejauh jutaan tahun cahaya selama 24 jam sehari, dan aku perlu kembali untuk mengisi ulang tenagaku secara teratur untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan pergi untuk sementara waktu, pemuda itu memegang erat paha saya dan tidak membiarkan saya pergi. Dengan baik, Xiaoming dan Wenwen curiga. Apakah kamu punya paha? Paha metaforis saya. Li Yao merangkak keluar dari kabin peluncuran dan berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku telah menjadi pilar mental bagi si kecil dan memenangkan kepercayaannya sepenuhnya. Selain itu, aku telah meninggalkan semacam suat spiritual di kepalanya, dan akan lebih mudah bagiku untuk mendarat di kepalanya lain kali. Aku sangat lapar setelah semalam bekerja keras. Beri aku makanan. Lalu, apa laporan terbaru tentang pertempuran di garis depan barat dan timur? Dan bagaimana kemajuan Long Yangjun dalam melenyapkan para pengintai di Imperium? Katakan padaku. Meskipun Xiaoming dan Wenwen telah menyuntikkan banyak nutrisi ke dalam cairan interaksi saraf, energi yang diserap melalui kulit dan pembuluh darah masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan ayunan jarak jauh. Oleh karena itu, Li Yao harus kembali ke cangkangnya sesekali untuk mengistirahatkan otaknya dan mengisi kembali dirinya dengan makanan dan kristal yang sangat banyak. Laporan pertempuran tidaklah menarik. Di garis depan timur, pasukan yang dikomandoi Lei Chenghu dan Boss Bai memperoleh 2 kemenangan berturut-turut, dan armada keempat keluarga yang tersisa nyaris tak dapat memberikan perlawanan. Akan tetapi, keempat keluarga itu justru mundur dan mengerahkan pasukannya ke planet-planet yang layak huni, seakan-akan mereka hendak berperang melawan pasukan reformis dalam pertempuran jalanan hingga mereka semua tewas. Semua orang tahu bahwa moral pasukan keempat keluarga itu tidak cukup tinggi untuk mendukung pertempuran jalanan, tetapi pasukan reformis juga tidak punya waktu untuk berperang melawan keempat keluarga itu. Pedang Lei Chenghu dan Boss Bai cepat sekali, tetapi sekarang setelah memotong hingga menjadi kekacauan yang bau, pedang itu tidak dapat ditarik keluar dalam waktu dekat. Di sisi barat, yang merupakan area yang baru saja ditemukan kembali tempat jiwa Li Yao baru saja melarikan diri, aliansi Covenant telah menyerang beberapa dunia di dekat sektor tanah tebal. Dibatasi oleh jumlah prajurit yang tidak mencukupi, pasukan ekspedisi Imperium hanya dapat mencoba bertahan tanpa dapat melakukan serangan balik. Bahkan dapat dikatakan bahwa aliansi Covenant dapat menghancurkan sektor manapun jika mereka benar-benar menginginkannya. Setelah jiwanya menyaksikan sendiri konsekuensi bencana perang di Black Castle, Li Yao memiliki pemahaman lebih dalam tentang angka-angka membosankan pada laporan pertempuran. Mungkin di mata para pemimpin seperti Lei Chenghu atau Li Linghai, situasi di garis depan hanyalah angka dan grafik. Namun bagi Li Yao, angka-angka tersebut merupakan gambaran orang-orang biasa yang tertipu untuk maju ke garis depan demi mimpi-mimpi mereka, hanya untuk kemudian ditangkap dan dicuci otaknya oleh aliansi perjanjian, para pemilik jejak telapak tangan berwarna-warni namun kekanak-kanakan di taman kanak-kanak yang kosong, dan juga penduduk asli aliansi perjanjian yang direnggut dari orang tua mereka dan tidak memiliki masa kecil maupun masa depan seperti Tangka. Dia harus melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah mengunyah material surgawi dan harta duniawi yang tak terbatas secepat mungkin hingga setiap selnya terisi daya ledak, Li Yao menarik napas dalam-dalam dan kembali tertidur lelap. Ayunan jarak jauh itu sangat melelahkan sehingga dia baru bangun 4 jam kemudian. Namun, dia tidak bisa merasa lebih bersemangat setelah bangun. Seluruh dunia tampak menjadi jelas di matanya, dan kekuatan spiritualnya melonjak hampir seperti jamur setelah hujan. Apakah ini efek rencana bintik matahari dan piramida kristal emas pada pelatihan jiwa yang disebutkan Wu Ying Qi 3.0? Li Yao bergumam pada dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, itu cukup masuk akal. Hanya sedikit orang di seluruh jagat pangu yang cukup gila untuk memproyeksikan jiwa mereka ke jarak jutaan tahun cahaya untuk latihan paling berbahaya seperti yang dilakukannya. Hanya kegilaan yang dapat menghasilkan kemajuan. Cara pelatihannya jarang bahkan di antara para ahli top. Dengan mengingat hal itu, apa yang ditunggunya? Li Yao tidak sabar untuk masuk ke kepala si kecil bernama Tangka lagi. Kabin peluncuran kepompong dibuka, dan cairan interaksi saraf baru diisi. Semua peralatan sihir berdengung. Xiaoming dan Wenwen membuat gerakan, siap, pada Li Yao di luar penutup transparan. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan membenamkan kepalanya ke dalam cairan kental dan hangat itu lagi. Dia terbang maju di tengah kekacauan yang gelap dan pekat seperti seberkas cahaya lagi. Namun,
Kali ini ada bintang gemerlap yang menuntun jalannya di kegelapan tak terbatas, seperti gerbang ruang angkasa yang mengarahkan kapal antariksa. Jauh lebih mudah dan melelahkan daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, Liao tiba di otak Tangka. Tangka, teman mudaku, apakah kamu sudah selesai? Liao berkata dengan gembira, aku kembali. Pasti ini kejutan yang menyenangkan untukmu. Hah, Tangka tertegun sejenak dan berkata dengan perasaan yang rumit, aku tidak tahu kalau kamu akan kembali. Apa yang kau bicarakan? Kedengarannya seperti kau tidak ingin aku kembali. Apakah aku begitu tidak menyenangkan? Liao mengamati lingkungan sekitar dengan mata Tangka, hanya untuk menemukan bahwa pemuda itu dan monitornya telah kembali ke titik pertemuan. Namun, ada ketegangan yang jelas di titik pertemuan, saat Liao Meng sedang bertarung dengan salah satu teman sekelas mereka. Kedua anak laki-laki itu berlumuran debu dan darah saat mereka bergulat di antara dinding yang runtuh. Bab 2747, Pembelot. Katakan yang sebenarnya, apa yang kamu lakukan dengan monitormu saat aku pergi? Liao bertanya, ceritakan semuanya padaku tanpa melupakan satu detail pun. Aku tidak tahu. Tangka berkata, ketika kami kembali, Liao Meng sedang bergulat dengan seorang anak laki-laki bernama Shao Jie. Kami diberitahu bahwa Liao Meng mendengar Shao Jie bersiul lagu setan, tetapi Shao Jie menyangkalnya, jadi Liao Meng menjadi marah dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tunggu, tidak ada yang bertanya padamu mengapa kedua anak laki-laki itu berkelahi. Liao berkata, kau tidak mendengar pertanyaanku. Aku bertanya apa yang kau lakukan dengan monitormu di sudut gelap itu. Apa yang kau lakukan selain aktivitas mulut ke mulut? Shao Jie bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kepingan giok yang berisi audio dan video. Dia mungkin bersiul tanpa sengaja saat mendengar terlalu banyak melodi, tetapi itu tetap tidak biasa karena kami telah menerima pelatihan profesional dan seharusnya tidak tergoda oleh musik seperti itu. Tangka terdiam sejenak lalu berkata lagi, namun, reaksi Liao Meng malah lebih tidak wajar. Dia bisa saja melaporkan kenakalan teman sekelasnya kepada mentor atau sekadar memarahinya. Mengapa dia begitu saja memukuli orang itu? Liao Meng memang terlihat galak, tetapi dia tidak pernah segampang itu. Hei, jangan mengalihkan pembicaraan. Seperti yang kukatakan, aku tidak bertanya tentang anak laki-laki. Liao menjadi cemas. Aku bertanya padamu dan pengawasmu Chu Xiyun. Apa yang kau lakukan dengan gadis yang kau impikan untuk diikat? Tangka tidak dapat menahan diri lagi. Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya menonton serial TV dari Imperium dan belajar bagaimana menjadi warga Imperium yang emosional dan antusias. Mengapa Anda bersikeras menanyakan hal itu? Jangan salah paham, nak. Sebagai salah satu pakar terkuat di jagat raya ini, aku sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu yang kecil. Liao terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa ujian terakhir ini tidak sesederhana itu dan setiap tindakanmu kemungkinan akan diawasi. Jadi, jangan melakukan hal yang keterlaluan dalam hal apapun. Namun di sisi lain, aku juga bertanya-tanya bagaimana cara membangkitkan kemanusiaanmu dan mengubahmu menjadi pemuda biasa. Seorang pemuda biasa, seperti mereka yang ada di Imperium. Tangka mendengus dan berkata, para mentorku bercerita tentang kehidupan para pemuda di Imperium sebelumnya. Mereka bersekongkol melawan satu sama lain dan hidup dalam tipu daya dan pengkhianatan setiap hari. Bahkan kawan terdekat mereka bisa berubah menjadi musuh yang paling brutal. Pada akhirnya, usaha pribadi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengaruh keluarga mereka, dan yang lemah tidak akan pernah bisa mengubah nasib mereka. Kakek Yao, jangan berbohong padaku. Benarkah itu? Apakah kau ingin mengubahku menjadi pemuda biasa, seperti itu? Tentu saja tidak. Liao merasakan lidah pemuda itu semakin tajam saat es di kepalanya retak. Dia harus berpikir sejenak sebelum menjawab. Setelah merenung sejenak, Liao berkata dengan sungguh-sungguh, percayalah padaku. Aku tidak berbohong padamu. Ada jalan ketiga di alam semesta ini selain Imperium dan Aliansi Covenant, dan ada pemuda yang sama sekali tidak seperti dirimu, tahu. Benar-benar, riak-riak di kepala Tangka berkilauan. Kehidupan macam apa yang dijalani anak-anak muda itu? Di tempat itu, para pemuda tidak perlu membabi buta menyembah dewa-dewa yang tidak berdasar seperti yang kalian lakukan di Covenant Alliance atau menganggap semua orang sebagai musuh seperti mereka yang ada di Imperium. Liao menyatakan dengan tegas, orang-orang muda itu dapat menjalani kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih cerah. Mereka bebas tidur selama jam pelajaran. Mereka dapat mencurahkan seluruh waktu dan energi mereka untuk berpesta dan bermain game. Mereka tidak menyembah dewa, tetapi mereka menyembah bintang-bintang yang didewakan melalui pendekatan bisnis dan iklan palsu. Ketika mereka marah, mereka dapat mengamuk pada orang tua atau guru mereka. Sambil menyia-nyiakan hidup mereka tanpa rasa tanggung jawab sedikit pun, mereka menganggap diri mereka sebagai orang paling keren di alam semesta. Bagaimana kedengarannya? Bukankah itu hebat? Hah, Tangka berkata, kau ingin mengubahku menjadi salah satu dari orang-orang itu. Kau yakin kau bukan iblis luar angkasa? Yah, kukira anak muda sepertimu akan tertarik pada hal-hal itu. Namun, jika tidak, kau juga bisa memilih untuk menjadi pelajar yang baik dan berkontribusi pada masa depan umat manusia yang gemilang di kemudian hari. Liao berkata, atau mungkin Anda dapat mencoba menggabungkan tiga jalan yang berbeda, sehingga tidak terlalu korup, atau saleh dan positif, seperti Anda saat ini. Singkatnya, percayalah kepada saya. Ketika mereka berdua berbicara dalam hati Tangka, kedua pemuda yang terluka itu dipisahkan oleh teman-teman sekelasnya. Liao Meng bagaikan seekor banteng yang marah. Butuh 6 anak untuk menyeretnya pergi, tetapi ia masih menghentakkan kakinya di tanah, meninggalkan jejak kaki yang berantakan di sana. Liao Meng, apa yang sedang kamu lakukan?
Berdiri di atas bangunan yang runtuh, Chu Ziyun menatapnya dan berkata dengan dingin, ini kedua kalinya prosesor kristal portabelmu mengirimkan peringatan. Sekali lagi, dan kau akan segera diasingkan. Tidak ada yang akan berbicara untukmu. Ancamannya cukup efektif. Melihat prosesor kristal portabelnya yang berkilauan dalam warna merah, Liao Meng tampak diliputi rasa tidak percaya, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia kehilangan kendali atas perasaannya. Kedua kalinya, ini sudah kedua kalinya hari ini. Karena tidak sempat menyeka mimisannya, dia menggertakkan giginya dan bergumam. Sebenarnya, bukan hanya Liao Meng dan Cao Jie yang telah terkorupsi dan bersiul-siul lagu dari Imperium tanpa ia sadari, tetapi semua murid berada di ambang kehilangan kendali. Selama ini mereka bertindak sendiri-sendiri, atau paling banyak dalam kelompok yang terdiri dari dua orang seperti Chu Ziyun dan Tang Ka. Ketika 20 siswa tersebar di kota, itu seperti butiran garam yang mencair di lautan. Barangkali mereka tidak sedang membersihkan kota itu, kota yang kotor, rakus, dan jahat ini sebenarnya sedang menggoda dan mengubah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Cao Jie, yang diam-diam bersiul, sama sekali tidak bisa menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Dia terus bertanya kepada Chu Ziyun, apa yang harus kita lakukan? Semua orang tahu bahwa dia tidak berbicara tentang siulan itu, tetapi tentang pertarungan dengan Liao Meng. Ada beberapa konflik internal dalam Covenant Alliance. Menurut jalan kebajikan tertinggi atau 3 hukum dasar, disebutkan bahwa manusia hendaknya menjaga keselamatan dirinya sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama maupun hukum kedua. Meskipun Liao Meng memiliki kekuatan untuk menghukum teman sekelasnya, perkelahian besar itu masih berbatasan dengan pelanggaran. Ini bisa jadi bukan apa-apa, tetapi bisa juga serius. Bahkan Chu Ziyun tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Namun, mustahil untuk menutupi pakaian kedua pemuda itu yang robek dan berlumuran darah. Bahkan jika mereka dapat menutupinya, mentor mereka tetap akan bertanya tentang perubahan drastis parameter biofisik mereka. Untungnya, alarm bergema ke segala arah, menyelamatkan nyawa kedua pemuda itu. Prosesor kristal mini semua orang menjerit, memberi mereka perintah baru pada misi tak terduga dan mendesak. Mereka seharusnya kembali ke kamp dalam waktu setengah jam, melaporkan tindakan mereka hari ini, dan diperiksa dan diberkati oleh mentor mereka. Namun, 2 siswa dari kelas lain melarikan diri. Mereka tampaknya telah dirusak oleh iblis luar angkasa yang bersembunyi di berbagai benda dari Imperium, dan mereka melukai monitor mereka dan berlari ke kedalaman kota saat mereka seharusnya berkumpul kembali. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ketiga. Itu tidak dapat diampuni, dan mereka harus diserahkan ke bait suci tempat sumber dosa mereka akan digali. Pasukan pembersih yang ditempatkan di dekat kota sudah mengerahkan prajurit untuk mencari 2 pelajar yang melarikan diri. Namun, kota itu terlalu besar dan rumit, dan jumlah prajuritnya terbatas. Jadi, para pelajar, termasuk Chu Ziyun dan Tang Ka, harus ikut memburunya juga. Di akhir pengarahan misi mendesak tersebut, Direktur Akademi Cahaya Suci dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa siapapun yang menangkap kedua pembelot tersebut akan menerima poin bonus, dan siapapun yang secara diam-diam melaporkan kepada mentornya tentang teman sekelas yang mencurigakan juga akan menerima poin bonus jika teman sekelas tersebut kemudian terbukti bersalah. Janji semacam itu membuat hati semua anak Cahaya Suci berdebar kencang. Akan tetapi, mereka segera kembali pada diri mereka sendiri dan mencoba untuk terlihat acuh tak acuh dan tak berperasaan dengan mengendalikan detak jantung, napas, dan ekspresi mikro mereka, tanpa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Ayo kita pergi dan tangkap kedua pembelot itu. Chu Ziyun melambaikan tangannya dan melompat dari dinding. Termasuk Tang Ka, Liao Meng, dan Cao Jie, semua orang berlari ke arah di mana kedua siswa itu melarikan diri, berharap untuk menangkap kedua pengkhianat atau bahkan penghujat itu untuk menutupi kegelisahan mereka dan menunjukkan kesalehan mereka. Bab 2748, melarikan diri di malam hari. Saat malam tiba, hujan semakin deras. Mungkin karena masih tersisa asap dari pertempuran beberapa hari lalu, air hujan menjadi hitam bagaikan tinta saat jatuh ke tanah, membuat tempat itu makin kabur dan kacau. Kota itu tampak bagaikan mayat busuk, dan gedung-gedung pencakar langit yang tidak stabil di mana-mana hanyalah tulang belulangnya. Di antara tembok-tembok yang runtuh, anak-anak berlarian di bawah badai petir bagaikan hiena yang lapar. Semua orang cemas. Mereka berharap bisa menangkap kedua pembelot itu secara langsung. Tetapi mereka juga sedikit panik, tidak tahu apakah pembelotan itu akan membuat mereka meninggalkan kesan buruk pada para purger. Hujan yang deras bagai air terjun membuat jarak pandang tidak dapat terlihat hingga 10 meter. Suara hujan juga mengalahkan suara lainnya, termasuk alarm prosesor kristal portabel mereka. Hujan deras memberikan anak-anak rasa aman yang tidak nyata, membuat mereka merasa bahwa mereka dapat memikirkan apapun yang mereka inginkan tanpa ketahuan. Sebaliknya, rute mereka telah menyimpang dari area aman yang ditetapkan oleh mentor mereka, dan mereka memasuki area tak dikenal di kedalaman kota. Beberapa anak tersesat atau tersandung di reruntuhan, tertinggal di belakang pasangannya. Beberapa anak secara tidak sengaja memperhatikan satu sama lain dan berhadapan satu sama lain di tengah hujan lebat, tetapi mereka pergi dengan kecewa setelah menyadari bahwa mereka bukan target mereka. Rumor-rumor tertentu menyebar dengan cepat selama kontak singkat anak-anak itu. Ada yang mengatakan bahwa 2 pelajar yang melarikan diri itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang akan disucikan di kuil suci karena pelanggaran berat yang mereka lakukan saat menjalankan misi. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk membelot dan mengambil risiko. Ada yang mengatakan bahwa sebagian besar wilayah di Black Castle telah terbakar habis karena peperangan antara Imperium dan Covenant Alliance dalam beberapa dekade terakhir, dan karena Covenant Alliance kekurangan prajurit, 99% wilayah planet ini saat ini tidak berpenghuni. Selama kedua siswa itu berlari ke daerah yang tidak berpenghuni, mereka akan menang.
Mustahil bagi aliansi Covenant untuk mengirim sejumlah besar tentara ke daerah yang tidak berpenghuni untuk menangkap dua siswa. Beberapa orang lainnya mengatakan bahwa banyak terowongan dan kota rahasia, serta pasukan gerilya Imperium, masih tersembunyi di bawah tanah. Orang-orang itu menyambut baik penyerahan diri para pemuda dari Covenant Alliance. Oleh karena itu, kedua siswa yang melarikan diri itu kemungkinan akan melarikan diri ke dunia bawah tanah dan menemukan pasukan gerilya Imperium. Selama mereka tetap bersama selama 1,5 tahun dengan pasukan gerilya, jika pasukan Imperium kembali dan merebut kembali Black Castle, kedua siswa itu akan berhasil berimigrasi dari Covenant Alliance ke Imperium. Kemungkinan besar mereka bahkan akan digambarkan oleh Imperium sebagai pahlawan. Rumor-rumor itu terbakar dalam kegelapan yang suram dan tidak dapat dibedakan tidak peduli seberapa besar badai itu. Adapun siapa sebenarnya, seseorang itu, tidak ada satupun anak yang dapat mengetahuinya karena mereka sedang pusing. Tangka tidak menemukan para pembelot setelah setengah malam mencari. Ia bahkan terpisah dari rekan-rekannya setelah ia tidak sengaja jatuh ke dalam kubangan lumpur. Hujan dan lumpur menutupi topengnya, tetapi setelah dia melepaskan topengnya, lumpur tersebut langsung berterbangan ke mata dan mulutnya, membuatnya tidak dapat membuka matanya. Bahkan prosesor kristal portabelnya berderit. Spiritual Nexus juga terganggu parah oleh badai petir. Dia tidak dapat menghubungi teman sekelasnya atau menerima perintah dari mentor dan direkturnya. Pemantau, kamu ada di mana? Tersandung dan jatuh, Tangka merasa bahwa dirinya adalah seekor semut kecil dan bangunan megah di dekatnya adalah batu nisan hitam. Setelah berjalan selama 10 menit, dia tidak tahu di mana dia berada, dia juga tidak melihat satu pun muridnya. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di kepala Tangka. Tampaknya dialah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh kota ini. Teman-teman sekelasnya, mentornya, dan prajurit pasukan pembersih mungkin sedang mencari dua siswa yang melarikan diri ke arah yang berlawanan. Jika dia lari saat ini, bukankah dia akan mempunyai peluang besar untuk kabur dari kota ini, memasuki wilayah tak berpenghuni, atau bahkan menemukan pasukan gerilya Imperium? Bukankah, seseorang, mengatakan bahwa penduduk asli aliansi perjanjian disambut di Imperium dan akan digambarkan sebagai pahlawan? Dengan cara itu, ia akan dapat sepenuhnya menyingkirkan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Pikiran yang terlintas di kepalanya membuat Tangka gemetar hebat hingga dia tidak dapat berpikir kalau itu adalah idenya. Kakek Yao, tanya Tangka, suaranya bergetar, apakah kau menyuruhku berpikir seperti itu? Tidak, aku tidak sejahat itu. Itu idemu sendiri. Setelah hening sejenak, Li Yao melanjutkan, mungkin ada seseorang yang membimbingmu untuk berpikir seperti itu, tapi itu bukan aku. Apa? Apa maksudmu? Tangka semakin bingung. Dunia di sekelilingnya bagaikan mulut berdarah dari seekor binatang buas yang hendak menelannya seluruhnya. Sebuah planet miliaran kali lebih luas daripada sebuah kapal luar angkasa, tetapi dia merasa tercekik. Setelah menenangkan dirinya, Tangka segera membuang pikiran absurd itu. Alasan yang paling penting adalah karena monitornya ada bersamanya. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia harus membawanya, bukan? Tidak, tentu saja tidak benar. Bagaimana dia bisa lolos? Dia setia kepada para dewa dan master kebajikan tertinggi. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran jahat dan konyol seperti itu? Itu adalah dosa terdalam. Astaga, tepat pada saat itu, sambaran petir menyambar dan menerangi jalan di dekatnya. Tangka melihat seseorang bergerak perlahan dengan punggung bungkuk. Hai, Tangka berteriak dan mengejarnya, sini. Kamu dari kelas mana? Tunggu aku. Mungkin karena hujannya terlalu deras, siswa itu tidak mendengarnya tetapi tetap berjalan terlatih-tatih. Ia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun karena cedera kakinya yang parah, ia segera berhasil ditangkap oleh Tangka. Sao Jie, Tangka menyalakan senter, dan mendapati bahwa siswa itu berasal dari kelasnya. Dia berkata dengan gembira, mengapa kamu di sini? Di mana siswa lainnya? Apakah kamu melihat monitor kami? Atau apakah kamu juga terpisah dari yang lain? Saya, anak laki-laki bernama Sao Jie itu tergagap, aku terpisah dari mereka, dan aku sedang mencari mereka. Mengapa kita tidak berpisah dan mencari ke arah yang berbeda? Wajahnya bengkak dan cacat karena pukulan Liao Meng, membuatnya tampak jelek dan menyedihkan. Sambil mengedipkan matanya, Tangka memindahkan senter dari wajahnya ke punggungnya, hanya untuk menyadari bahwa Sao Jie membawa ransel besar dan 2 tas. Semuanya berisi makanan, bukan makanan sintetis yang diberikan kepada para siswa, tetapi makanan dari Imperium. Melihat rasa bersalah di mata Sao Jie, Tangka tahu segalanya. Kau ingin melarikan diri juga. Tangka melangkah mundur dan bergumam, bagaimana kau bisa mengkhianati guru kebajikan tertinggi dan para dewa? Tidak, seolah-olah wajahnya dipukul oleh tinju tak kasat mata, Sao Jie berteriak, aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari. Tetapi teriakannya segera terpecah belah oleh badai dan ia tampak hampir tenggelam. Lalu mengapa kamu mengangkat ransel sebesar itu dan mengisinya dengan makanan yang tidak boleh kita makan? Tangka mengkritiknya dengan serius, sama sekali melupakan kerakusannya sendiri di supermarket pada siang hari, makanan darurat kita cukup untuk mendukung kita dalam misi mendesak di malam hari. Mengapa kamu membawa makanan itu jika kamu tidak merencanakan perjalanan jarak jauh? Sao Jie adalah seorang remaja seperti Tangka. Dia kehilangan seluruh keberaniannya setelah kebohongannya diketahui. Lepaskan aku, Tangka. Aku tidak bisa kembali. Sao Jie berkata dengan muram dan menyedihkan, kau tahu bahwa aku baru saja bertarung dengan Liao Meng. Sebagai wakil pengawas, dia berhak mendisiplinkan teman-teman sekelasnya, tetapi aku tidak berhak melawannya. Aku telah rusak. Aku pasti akan dibersihkan di kuil suci karena melanggar jalan kebajikan tertinggi. Tetapi aku tidak ingin berakhir sebagai penambang atau prajurit yang bodoh. Anggap saja kau tidak pernah melihatku, Tangka. Tangka terdiam. Kepalanya kacau saat dia bergumam, kau seharusnya tidak bersiul lagu dari Imperium.
Aku tidak bermaksud begitu. Aku bersumpah aku tidak bermaksud begitu. Tapi lagu itu keluar dari hidungku sebelum aku menyadarinya. Cao Jie berteriak, itu sama sekali bukan apa-apa, tetapi Liao Meng harus mempermasalahkannya. Dia memarahiku saat dia kesulitan mengendalikan perasaannya sendiri. Aku tidak punya pilihan sekarang. Tangka, lepaskan aku. Tidak akan ada yang tahu. Tangka belum pernah melihat kelemahan seperti itu di mata Cao Jie. Atau lebih tepatnya, dia belum pernah melihatnya di mata teman sekelasnya. Pertahanan mentalnya runtuh sedikit demi sedikit, dan kakinya gemetar. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Liao menghela napas dan berkata, hentikan dia. Apa? Tangka tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Liao mengatakan itu sebagai setan luar angkasa. Apakah kamu tidak ingin dia mencari kebebasan? Dia tidak bisa melarikan diri, dan begitu pula kamu. Liao berkata dengan dingin, seseorang sedang mengawasimu. Ini adalah bagian dari ujian terakhir. Badai besar itu hanyalah ilusi. Kau sebenarnya sedang menjadi pusat perhatian dan diawasi dengan ketat. Bab 2749, Substrat. Apa katamu? Tangka merasakan setiap helai rambut dan setiap selnya meledak. Hujan itu dingin, tetapi darahnya bahkan lebih dingin daripada hujan. Minggir, sebelum Tangka bisa bereaksi, Cao Jie sudah meraung putus asa. Berubah dari seekor anjing gelandangan yang malang menjadi serigala lapar yang ganas, Cao Jie meletakkan tangan kanannya di belati yang tergantung di pinggulnya. Tangka, minggir. Prosesor kristal di pergelangan tangannya berderit dan memancarkan cahaya merah, tetapi tak seorang pun menyadarinya di tengah badai besar. Atau lebih tepatnya, mereka tidak peduli meskipun mereka menyadarinya. Lagi pula, karena gangguan hebat dalam badai, tak seorang pun dapat menemukan mereka dengan prosesor kristal portabel mereka. Tidak, spiritual nexus tidak terputus. Aku masih bisa merasakannya. Li Yao mendesah. Namun, seseorang menyesatkanmu dengan berpikir bahwa kau tidak dapat dipantau atau ditemukan karena kerusakan pada spiritual nexus. Jika kau membiarkannya lewat, dia akan tetap ditangkap oleh pasukan purger yang bersembunyi dalam kegelapan, dan kau mungkin akan dibersihkan bersamanya di kuil suci sebagai tersangka juga. Dengan begitu, semuanya akan sia-sia. Hentikan dia sebelum dia menimbulkan terlalu banyak masalah, dan mungkin kalian berdua akan baik-baik saja, untuk saat ini. Pikiran Tangka menjadi kosong. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Liao hanya bisa mengambil alih sebagian sel otak dan saraf pusat Tangka. Dia berkata kepada Cao Jie, kembalilah dan jangan memperburuk keadaan. Banyak teman sekelas yang bisa membuktikan bahwa kamu melakukan serangan balik ketika Liao Meng mengalahkanmu terlebih dahulu. Melindungi diri sendiri adalah hukum ketiga dari jalan kebajikan tertinggi. Jadi, ini tidak seserius yang kamu kira. Namun, jika kamu berhasil lolos, kamu tidak akan dimaafkan meskipun kamu tidak bersalah pada hari itu. Aku. Cao Jie terengah-engah, dan tangannya yang memegang belati bergetar hebat. Ia tampak semakin bingung saat guntur menggelegar di atas kepalanya. Tidak ada harapan. Aku tidak ada harapan. Aku benar-benar tidak ada harapan. Tidak, aku akan membantumu, para master kebajikan tertinggi akan membantumu, dan para dewa akan membantumu, asalkan kau kembali ke masa lalu. Sambil memegangi tenggorokan Tangka, Liao meyakinkannya, santai saja dan buang saja kantong itu. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita kembali. Kita berdua akan menjadi purger. Kau masih punya kesempatan. Percayalah padaku dan para dewa. Para dewa tidak akan pernah melupakan anak-anak mereka. Kekuatan Cao Jie memudar seolah-olah telah mengalir ke selokan bersama air hujan. Suara-suara dan cahaya senter yang tidak jauh darinya menjadi hal terakhir yang menghancurkan tekadnya. Setelah mengerang kesedihan dan putus asa, dia melepaskan ranselnya yang penuh dengan makanan berenergi tinggi dan melemparkannya ke reruntuhan. Kemudian, seolah-olah semua tulangnya telah dicabut, dia hampir tidak bisa berdiri tegak sementara Tangka menatapnya. Tangka, Cao Jie. Chu Ziyun berteriak dari jauh saat dia dan teman sekelas lainnya mendekat. Apa yang terjadi? Saya baik-baik saja. Liao berkata, saya hanya tersandung dan tertinggal. Kemudian, saya bertemu Cao Jie sendirian. Kakinya patah setelah terjatuh, jadi dia berjalan cukup lambat. Saya akan menyusul Anda bersamanya sehingga kita bisa mengejar para pembelot bersama-sama. Itu tidak perlu. Chu Ziyun terdengar sangat menyesal. Pembelot itu telah ditangkap oleh pasukan pembersihan. Misinya sudah selesai. Ayo kembali ke kamp kita. Misi mendesak yang berlangsung hingga tengah malam berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan tetapi masuk akal. Cao Jie menatap Tangka, seolah bertanya-tanya mengapa Tangka tidak menunjukkan ranselnya. Namun, Tangka telah menahan semua perasaannya, dan yang terlihat di matanya hanyalah ketenangan dan ketidakpedulian. Sudah lewat tengah malam ketika semua orang kembali ke kamp. Mereka mempunyai ritual yang ceroboh dengan cahaya suci, karena tidak ada satupun siswa yang mampu menenangkan diri. Baru setelah meja eksekusi didirikan lagi, mereka akhirnya melihat wajah asli para pembelot, yang persis sama seperti mereka. Seperti biasa, kedua pendosa itu akan disucikan di bait suci setelah dicambuk. Namun, mereka berteriak jauh lebih keras daripada siswa yang mencuri mainan pada hari sebelumnya. Aliansi perjanjian selalu menganggap rasa sakit sebagai ujian dari para dewa, dan hanya mereka yang tidak terpengaruh oleh penderitaan terbesarlah yang merupakan orang-orang beriman yang benar-benar saleh. Namun, karena tahu bahwa nasib mereka akan segera berakhir, kedua pelajar itu menyerah dan melampiaskan rasa sakit dan ketakutan mereka secara terang-terangan, mengubah erangan menjadi alunan suara setan luar angkasa. Termasuk Tangka, semua anak cahaya suci merasa terbakar oleh teriakan mereka. Jantung mereka berdebar kencang, dan napas mereka terengah-engah. Mata mereka juga kram tak terkendali. Mungkin semua anak pernah memiliki pikiran yang sama seperti Tangka ketika mereka mengejar para pembelot, melarikan diri dari kehidupan saat ini saat tidak ada orang di sekitar di tengah hujan lebat.
Tangka tidak tahu pilihan apa yang akan dia buat tanpa Liao. Apakah dia akan membiarkan Shao Jie pergi? Atau lebih parahnya lagi, apakah dia akan kabur bersama Shao Jie? Bagaimana jika dia menemukan monitornya dan bukan Shao Jie? Jika Chu Ziyun memerintahkannya untuk melarikan diri bersamanya, apakah dia akan mematuhi perintah itu seperti biasanya? Tangka tidak tahu jawabannya, jadi cambuk berduri dan berbisa itu seakan menamparkan wajahnya, membuat jantungnya berdebar ketakutan. Ketika kedua pembelot yang terluka parah itu diseret pergi oleh para mentor dan para penonton diantar kembali ke perkemahan mereka dengan suara peluit, Tangka akhirnya menarik napas panjang dan dalam di bawah penutup tangannya di tempat tidurnya sendiri. Kakek Yao, katakan padaku, apakah kamu datang sendiri, atau banyak setan luar angkasa sepertimu telah mendarat di semua siswa? Gelombang otak Tangka tidak fokus dan panik karena keyakinannya mulai runtuh. Apa kebenarannya? Apa, ujian terakhir, itu? Mengapa saya merasa bahwa semua orang kehilangan kendali dan merosot dalam beberapa hari terakhir? Apakah kita semua telah dirasuki oleh setan luar angkasa, sehingga tidak dapat menahan diri? Pertama-tama, aku bukanlah iblis luar angkasa. Kedua, aku unik meskipun kau menganggapku sebagai semacam iblis luar angkasa. Kau tidak akan menemukan orang lain sepertiku di seluruh alam semesta. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Li Yao berkata, namun, spekulasi Anda tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mungkin saja seseorang mengembangkan iblis luar angkasa dengan anak-anak cahaya suci, termasuk Anda, kecuali bahwa iblis luar angkasa tidak bersifat eksternal tetapi ditanamkan di dalam diri Anda saat Anda masih sangat kecil. Mereka tidak pernah terpicu sampai ujian terakhir ini. M mengembangkan setan luar angkasa. Tangka merasa sulit untuk mempercayainya. Siapa yang bisa melakukan itu di aliansi perjanjian? Apakah para mentor, direktur, dan master kebajikan tertinggi tidak menyadari apapun? Justru sebaliknya, kata Li Yao, hanya mentormu, direkturmu, dan master kebajikan tertinggi yang mampu melakukan ini. Mengapa? Gelombang otak Tangka menjadi tajam dan kacau. Kami adalah anak-anak cahaya suci. Kami adalah orang-orang yang paling murni dan paling setia di aliansi perjanjian dan para pembersih masa depan. Mengapa mereka mengembangkan setan luar angkasa di tubuh kami? Saya tidak tahu. Mungkin ada banyak alasan. Li Yao tidak suka mengatakannya, tetapi dia harus menggertakkan giginya saat berkata, secara medis, untuk mempelajari kuman tertentu, para dokter akan mencoba membudidayakan banyak kuman dalam cawan petri dan memberikan berbagai macam rangsangan sehingga kuman akan berkembang biak dan bermutasi. Hanya ketika Anda mengenal kuman dengan baik, Anda dapat mengendalikan dan membasminya, bukan? Oleh karena itu, anak-anak cahaya suci mungkin merupakan substrat dalam cawan petri. Tentu saja, mungkin ada kemungkinan lain. Siapa tahu? Tangka terdiam lama sekali. Li Yao merasakan kepala anak laki-laki itu berubah menjadi jurang yang tidak dapat dilihat dasarnya. Jadi, kita sama sekali tidak dipilih untuk menjadi purgers, kan? Tangka berkata dengan sedih, kita ditakdirkan untuk menjadi substrat, kita tidak akan pernah menjadi pembersih. Ya dan tidak. Li Yao berkata, jika indera dan spekulasi saya benar, memang benar bahwa kalian tidak dipilih sebagai pembersih. Namun, tidak ada yang benar-benar ditakdirkan. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menentukan nasib kalian. Jangan pernah mengatakan, tidak mungkin. Kalian adalah penguasa nasib kalian sendiri. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Kenapa kau menghentikanku memberitahu semua orang tentang tas ransel Shao Jie tadi? Setelah hening sejenak, Tangka menarik napas dalam-dalam dan bertanya, jika seseorang mengawasi kita dalam kegelapan, bukankah mereka akan melihat semuanya? Apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka melihat bahwa aku merahasiakannya? Karena itu tidak perlu. Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan di supermarket dengan monitormu, merahasiakan tas ransel Shao Jie bukanlah apa-apa dan lebih sesuai dengan kepribadianmu. Li Yao berkata, jangan takut membuat kesalahan. Orang-orang itu menempatkanmu di tempat ini justru untuk melihatmu membuat kesalahan. Pada akhirnya, kebanyakan siswa akan membuat kesalahan, seperti Shao Jie, Liao Meng, Chu Ziyun, dan dua pembelot. Mungkin satu atau dua siswa yang bertekad dan berdedikasi dapat menahan semua godaan, tetapi apakah menurutmu itu adalah dirimu? Jika seorang anak yang seharusnya melakukan kesalahan karena godaan setan luar angkasa melakukan hal yang benar, melawan segala rintangan, itu akan sangat aneh dan mencurigakan, bukan? Tunggu sebentar, mata Tangka menyipit lagi. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang itu tahu apa yang aku dan pengawasku lakukan di supermarket? Bab 2750, tenggelam ke dalam jurang. Itu hanya spekulasiku. Lagi pula, aku tidak bisa memindai semua kamera pengintai dan chip di sekitar sini karena aku terlalu tidak peka terhadap tubuhmu. Jika aku ada di sini secara langsung, aku akan langsung tahu semuanya. Li Yao berkata dengan hati-hati, namun, saya menduga bahwa pengawas dan wakil pengawas Anda adalah target khusus. Baru saja, saya mengamati beberapa kelas, dan saya perhatikan bahwa pengawas dan wakil pengawas dari semua kelas semuanya berbeda dari siswa lainnya. Ambil contoh wakil pengawasmu, Liao Meng. Dia gegabah dan ceroboh, dan dia bisa emosional seperti api. Namun, tampaknya ada tembok tinggi di kepala pengawasmu, Chu Ziyun. Bahkan ketika dia memiliki perasaan yang kuat, orang luar mungkin tidak dapat melihat apapun. Mungkin hanya kebetulan saja kalau ada dua anak berkebutuhan khusus yang ditunjuk menjadi pengawas dan wakil pengawas, tapi pasti ada yang salah kalau semua kelasnya sama. Oleh karena itu, saya menduga bahwa orang-orang seperti pengawas dan wakil pengawas Anda adalah subjek percobaan khusus yang dipilih dengan cermat, dan mereka harus diawasi 10 kali lebih ketat daripada siswa biasa seperti Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir apa yang Anda lakukan di supermarket dapat menghindari perhatian orang-orang besar? Itu menjelaskan banyak hal. Tangka sangat tercerahkan.
Tentu saja, itu sebabnya aku bertanya apakah kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan dengan monitormu di supermarket. Liao berkata dengan marah, aku hanya mencoba mencari tahu apakah mereka akan meningkatkan tindakan pengawasan mereka ketika kau melewati batas. Apakah kau benar-benar mengira aku seorang tua mesum yang suka mengusik privasi anak muda? Maaf, kakek Yao, aku telah berbuat salah padamu. Sambil tersipu, Tangka berkata dengan suara rendah, orang-orang itu meminta orang-orang yang tidak stabil atau menyendiri untuk memimpin kita, dan mereka menyerah begitu saja terhadap begitu banyak godaan, tetapi mengapa? Ini lebih dari sekedar godaan. Liao berkata dengan dingin, mereka sengaja menyebarkan pesan bahwa kalian bisa mengubah nasib kalian jika kalian melarikan diri, dan mereka mendorong kalian untuk saling menyerahkan diri agar kalian saling waspada. Lihat saja, seseorang pasti akan melarikan diri dalam 1 atau 2 hari. Tidak masalah apa tujuannya. Yang penting, setelah eksperimen kuman selesai, setiap cawan petri akan dibersihkan sepenuhnya dan bahkan dihancurkan, tidak peduli bagaimana tampilannya. Tangka terdiam lagi. Apakah itu berarti aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang purger? Kata anak laki-laki itu dengan muram. Itu belum tentu benar. Jangan terlalu tertekan. Liao mencoba menghibur Tangka. Seperti yang kukatakan kemarin, para pembersih sejati tidak memerlukan kemauan sendiri dan indera tajam. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan daftar barang berbahaya. Jadi, kemungkinan besar saat ujian terakhir selesai, kau akan dikirim ke kuil suci tempat ingatan dan perasaanmu akan dihapus, dan kau masih bisa menjadi pembersih yang agung setelah berubah menjadi mesin dari daging dan darah. Jangan putus asa dulu. Apakah itu penghiburan? Anak laki-laki itu hampir menangis. Aku tidak menginginkan itu. Aku tidak ingin kehilangan pikiran, perasaan, dan ingatanku. Aku tidak ingin melupakan monitor dan diriku sendiri dalam dekade terakhir. Bahkan jika itu perintah dari para dewa. Liao sengaja bertanya, bukankah kamu selalu paling setia? Jika ini adalah takdir yang diberikan para dewa kepadamu, apakah kamu masih akan menolak dan bahkan menentangnya? Tangka terdiam cukup lama, pikirannya berkecamuk hebat. Tetapi, anak laki-laki itu berpikir lama dan akhirnya menggertakkan giginya. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah takdir yang diberikan para dewa kepadaku? Bahkan jika para master kebajikan tertinggi memberitahuku hal itu, siapa yang bisa menjamin bahwa semua yang dikatakan oleh para master kebajikan tertinggi itu benar? Aku tidak percaya. Baiklah, sepertinya kau akhirnya terbangun. Liao berkata menghibur, kalau begitu, kamu harus mencoba mengubah takdirmu dan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi pria yang lebih hebat. Tolong aku, kakek Yao. Sambil mengepalkan tangannya dengan penuh tekad, Tangka menyatakan, dengan gelombang-gelombang di kepalanya berkumpul menjadi bilah-bilah tajam, aku butuh kekuatan. Aku perlu tahu kebenaran. Saya ingin sekali membantu Anda, tetapi saya memerlukan lebih banyak persiapan dan informasi. Liao menghela napas dan berkata, seharusnya, kau hanya menjadi platform untukku, dan aku hanya berharap untuk menemukan direkturmu atau komandan pasukan pembersihan melalui dirimu. Namun sekarang setelah kau meminta bantuanku, aku tidak tahu seberapa rapi kerja sama kita dan kekuatan apa yang dapat kita kerahkan karena aku hanya di sini sebagai proyeksi dan tidak secara langsung. Tidak apa-apa, kamu bisa mengembangkan dan memanfaatkan tubuhku sesuai keinginanmu. Tangka menggertakkan giginya, aku bisa menahannya, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Ini bukan masalah toleransi. Setelah merenung sejenak, Li Yao berkata, memang benar jika aku mengembangkan setiap saraf dan setiap sel otakmu, tingkat sinkronisasi antara jiwaku dan tubuhmu bisa mencapai lebih dari 99%, dan aku akan mampu melakukan teknik-teknik destruktif seolah-olah aku hadir di sini secara langsung. Namun, tubuhmu terlalu lemah, dan aku terlalu jauh dari tempatmu, dan kemungkinan besar kamu akan mati 3 menit setelah kita melakukan pembunuhan massal, dan aku akan berakhir sebagai hantu yang hancur yang akan dicabik-cabik oleh badai matahari. Dengan baik, Tangka tidak menyangka akan mendapat akibat yang mengerikan seperti itu. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk. Kurasa aku tidak akan seberuntung itu. Jiwa Liao kembali meregang di jaringan saraf pemuda itu seperti gurita, membantunya mengeruk saraf dan pembuluh darahnya. Udara merah muncul dari titik akupunturnya sebelum mengalir ke bagian belakang kepalanya. Bagaimanapun, aku akan membantumu berlatih dan mencoba memperkuat tubuhmu sesegera mungkin. Hari-hari berikutnya persis seperti yang dijelaskan Liao. Semua orang terperangkap dalam suasana yang aneh dan panik. Saat pekerjaan pembersihan semakin mendalam, para siswa semakin sering dipisahkan. Terkadang, mereka harus membersihkan alun-alun atau jalan sendirian sambil menghadapi semua godaan aneh. Para siswa semakin tidak normal. Sebagian menjadi gegabah dan berkelahi dengan sesama siswa melawan jalan kebajikan tertinggi, dan sebagian lagi menjadi semakin pendiam, seringkali menatap cakrawala yang berada di arah area yang tidak berpenghuni. Meskipun para pembelot yang lari pada awalnya tertangkap, rumor tentang mereka tidak berhenti. Ada yang mengatakan bahwa masih banyak anak-anak yang melarikan diri, tetapi karena khawatir akan terjadi pelarian massal, para komandan hanya meminta pasukan pembersih untuk mencari mereka. Akibatnya, beberapa anak benar-benar melarikan diri ke daerah yang tidak berpenghuni. Seseorang mengatakan bahwa pasukan gerilya sedang aktif tidak jauh dari New Joy City dan siap untuk menjemput anak-anak. Mereka akan aman selama mereka berlari ke daerah yang tidak berpenghuni. Seseorang juga mengatakan bahwa pasukan gerilya menguasai gudang bawah tanah yang sangat besar yang dapat menampung mereka selama beberapa tahun. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai rumor tersebut, tetapi memang benar bahwa para siswa tersebut semakin sedikit memiliki pasangan. Beberapa dari mereka diusir karena gejolak emosi mereka, beberapa dicambuk dan dikirim ke kuil suci setelah melanggar jalan kebajikan tertinggi, dan beberapa secara aneh menghilang setelah tidur semalam. Bahkan tempat tidur mereka dibersihkan, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal.
Para siswa yang tersisa semakin panik. Mereka semua berharap dapat melaporkan orang lain agar mereka dapat diberi hadiah oleh akademi. Namun, kondisi pikiran seperti itu membuat mereka semakin tidak mampu mengendalikan perasaan mereka. Mereka seperti segerombolan anjing yang terluka dan lapar yang saling menggigit. Ketika semua orang tenggelam dalam jurang, Chu Ziyun dan Tangka justru menjadi tidak normal. Tangka mengikuti Liao untuk berlatih tanpa terganggu. Karena saraf dan ototnya sudah terbentuk, Liao dapat lebih mudah mengendalikan tubuhnya. Di sisi lain, ia menaruh perhatian khusus pada medan New Joy City. Ia bahkan membuat peta imajiner di kepalanya, yang memuat detail terkecil kota itu. Chu Ziyun, di sisi lain, telah belajar bagaimana menjadi orang yang bersemangat dengan alasan membersihkan supermarket. Mereka telah menonton banyak serial TV dan film dari Imperium di masa lalu, dan mereka berdandan dan meniru peran klasik dalam acara-acara tersebut. Senyum di wajah Chu Ziyun menjadi lebih murni dan lebih alami, dan dia meniru cara orang-orang Imperium berbicara dan bertindak dengan jelas. Dia mungkin sangat berbakat sebagai seorang pengintai. Setelah hanya beberapa hari, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis dari aliansi perjanjian lagi. Bahkan Tangka dan Liao tidak tahu apakah Chu Ziyun hanya sedang memainkan peran, atau apakah dia telah membangkitkan jati dirinya yang sebenarnya dalam ujian terakhir yang berbahaya ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.